Selamat sore teman-teman semuanya. Kita tiba lagi di hari ini untuk ada seminar kesehatan ya. Jadi mungkin udah di minggu lalu ada yang udah datang juga atau mungkin minggu-minggu sebelumnya. Jadi teman-teman eh, nggak bosan-bosan saya selalu bilang kalau acara ini kan speakernya dokter ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya apa tentang seputar produk manfaat, mungkin ada yang mau tanya tentang gangguan-gangguan penyakit dan lain-lain gitu, bisa hari ini. Jadi mungkin kalau di acara-acara sebelumnya, di yang hari Senin atau hari Rabu, atau bahkan hari Selasa, atau mungkin hari Jumat yang offline pun, itu bukan yang nggak akan dijawab sih, cuman jawabannya ya mungkin ya seadanya, karena yang jawab itu rata-rata kan bukan dokter, kecuali emang dokter ya mungkin oke lah jawabnya gitu kan. Jadi kalau hari ini speakernya dokter, teman-teman. Diadi juga bisa membuat jawaban-jawaban yang mungkin teman-teman inginkan juga jadi lebih efektif untuk nanti teman-teman bisa pakai ke prospek dan lain-lainnya. Jadi hari ini kita khususkan untuk acara kesehatan. Jadi mungkin nggak ada pertanyaan-pertanyaan, ya nggak ada juga sih emang yang kayak tentang bonus atau apa kayak gitu. Cuman hari ini kita tentang kesehatan produk dan lain-lain. Dan sebelum mulai saya mau bilang dulu aja untuk pertanyaan, nanti kan kita buka ada line pertanyaan nih teman-teman seperti biasanya kan, nanti dijawab oleh dokter speakernya. Jadi nanti kalau bisa pertanyaannya tuh biar nggak bolak-balik teman-teman, bisa ditanyanya tuh kasih detailnya. Contoh, misalkan, dok, saya, contoh misalkan saya ada gangguan ginjal. Eh, Terus baiknya saya konsumsi yang mana nih? Soalnya kata teman saya kalau gangguan ginjal ini bagusnya konsumsi yang biru misalkan. Mungkin ya bisa lebih lebih inilah lebih lebih bagus kalau dikasih tahu detailnya. Mungkin gangguan ginjalnya seperti apa? Karena gangguan ginjal banyak banget kan. Ada yang cuma penurunan fungsi ginjal, ada yang gagal ginjal, ada yang ginjalnya kenapa gitu kan. Ada yang mungkin ginjalnya sebelah udah rusak, sisa satu doang kan banyak banget. Jadi kalau bisa didetailin, jadi juga dokternya mau jawab bisa lebih enak juga. Mungkin nanti pertanyaannya butuh dua-duanya atau satu tuh biasanya gitu kan. Butuh suba utsu atau butuh suba doang atau butuh utsu doang. Ya kalau bisa didetilin pertanyaannya. Jadi kita juga bisa bantu mungkin ya, bisa bantu mungkin teman-teman cocoknya produk apa sih. Sebenarnya di sini bukan boleh nggak boleh, lebih ke arah kata-kata yang tepat tuh cocok dan nggak cocoknya aja. Ya sebenarnya juga sebenarnya cocok-cocok aja, cuman cocok nggak cocok itu kan balik lagi karena badan-badan orang beda-beda semuanya. Oke, kalau gitu sekian teman-teman penjelasan untuk awalnya. Jadi langsung aja kita hari ini akan membahas topik yang lumayan berat menurut saya ya kan. Jadi temanya itu adalah tentang cancer. Jadi pasti saya yakin banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar cancer karena emang dari setiap minggu ya banyak walaupun mau temanya apa aja ada aja yang tanya tentang cancer, nggak masalah. Jadi kita hari ini memutuskan untuk bahas tentang cancer. Nah, cancer ini kita mau bahas mungkin pasti dia akan dari garis umum dulu karena teman-teman pasti lihat undangannya pun, undangannya kan sekarang berbentuk video ya teman-teman. Jadi speakernya itu seorang dokter ini dia menjelaskan kalau kita ini di Indonesia ini kan masih termasuk negara berkembang dan 70% orang kanker itu rata-rata ada di Indonesia ya kalau dari videonya. Jadi sangat menakutkan sih menurut saya. Jadi kayak teman-teman harus menyikapi ini seserius mungkin dan juga saya ada tanya juga, kalau misalkan nggak ada riwayat keluarga yang kena kanker, bersih-bersih aja semuanya. Saya mungkin nggak sih, karena ada yang bilang kanker itu kan genetik juga ya. Maksudnya kalau emang udah ada keturunan kanker, bisa aja saya kena kanker. Ini nggak ada sama sekali. Bisa nggak? Ada kemungkinan nggak saya kena? Itu juga yang akan jadi topik kita. Jadi teman-teman langsung aja. Ini sudah ada dokter kesayangan kita. Asik. Nah ini dia ada Selamat Dokter Islami. Guys sore di sini. Selamat sore dok. Selamat sore Mas Angga, salam sehat, salam konnichiwa. Siap, oke dok. Jadi tadi penjelasan dari saya. Mungkin ada nggak sih dok yang dokter mau sampaikan dulu sebelum kita mulai masuk ke dalam materi? Oh iya, mungkin yang pertama ya yang disampaikan Mas Angga tadi ya, karena
di era modern ya, satu di era modern makin lama makin serba instan, banyak masalah ya, polusi, kemudian makanan-makanan yang tidak baik itu sangat banyak di era sekarang, apalagi tekanan tinggi dan lain sebagainya. Nah, di situ bisa memicu orang-orang mudah terkena kanker, dan bahkan orang-orang yang tidak memiliki genetik kanker saat ini mudah menjadi atau terkena penyakit kanker, sesuai yang disampaikan Mas Angga tadi. Apalagi kita di negara berkembang ya, berdasarkan data WHO, 70% insiden kanker ini berada di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Mungkin harapannya nanti saya terangkan sesimpel mungkin ya, lebih ke intinya, sehingga ini mudah dipahami oleh kawan-kawan semua, dan harapannya ini juga bisa pembelajaran buat kita semua dan digunakan kawan-kawan untuk mengedukasi supaya orang tidak terkena kanker, dan atau orang yang terkena kanker bisa segera pulih dengan bantuan kita. Ini itu Mas Angga, introduction. Oke, siap. Oke, sebelum mulai saya cuma mau kasih disclaimer karena hari ini topiknya kan lumayan serius ya, kanker. Jadi saya cuma mau kasih disclaimer teman-teman, mungkin yang nanti penjelasannya dan lain-lain kayak begitu, itu penjelasan dokter sebagai seorang ahli medis gitu ya. Tapi kalau teman-teman balik lagi, jangan menangkap kalau produk ini obat bisa untuk kanker. Mau yang Suba, mau yang Utsu, mau yang mungkin Sensei suruh teman-teman mau minum, terserah. Cuman jangan bilang itu kalau saya konsumsi EFC tapi kanker saya nggak sembuh. Nah, itu kurang tepat menurut saya. Jadi disclaimer on dulu. Ini hanya sebagai penambah wawasan, hanya sebagai kita belajar bareng gitu kan. Kita nggak ada promosi tentang kayak produk kita bisa untuk mengatasi, menyembuhkan, bahkan menghilangkan kanker tanpa prosedur-prosedur yang memang sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Kita ini hanya functional food, kita hanya makanan kesehatan teman-teman yang membantu proses pemulihan, membantu ya mungkin kalau teman-teman mau meredakan ya kan namanya kanker itu kan menyerang banyak hal, ada yang dirusak banyak hal juga. Kita hanya meredakan mungkin kerusakan-kerusakannya, tapi kita nggak menghilangkan kankernya itu sendiri. Mungkin itu bisa di note dulu sama teman-teman. Jadi itu disclaimer dari saya sebelum kita mulai materi. Terima kasih dokter, silakan dimulai dok. Baik, terima kasih Mas Angga. Melanjutkan disclaimer ya Mas Angga, betul yang Siap. Mas Angga tadi ya. Dalam suatu konsep penyakit itu kita harus berpikir secara holistik ya, nggak cuma di satu poin saja. Contoh tadi untuk kanker ya, di mana kanker ini banyak penyebabnya. Contoh kita berobat nih, tapi pola hidup kita nggak rubah. Kemudian stres, tetap istirahat nggak pernah. Ya, apalagi kalau misalnya orang kanker itu kan tidurnya susah. Nah, tidak dirubah. Jadi tingkat kesembuhan suatu penyakit itu tergantung dari kita sendiri juga, kemudian dari tingkat kepatuhan kita menjalani suatu pengobatan. Untuk awal memang saya sarankan yang sudah terbukti ya, yaitu dari medis. Nah, penyempurna dari pengobatan itu salah satunya dari nutrisional, di mana kalau misalnya sel rusak, sel sakit atau yang rusak ya, itu penyempurnaan regenerasinya itu salah satunya dari nutrisi. Sehingga harapannya kita nanti dalam pengobatan ditambah ada beberapa aspek yang lain, salah satunya nutrisi, sehingga penyembuhannya secara sempurna dan tidak kambuh lagi. Jadi itu ya disclaimer tambahan, sehingga apa yang kita bicarakan saat ini semata-mata untuk mencari mindset supaya kawan-kawan tidak sampai salah dalam melihat suatu penyakit, terutama yang kita bahas dalam hal ini yaitu kanker. Mungkin itu tambahan disclaimer-nya. Mungkin izin, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Mohon nanti kawan-kawan didengarkan karena ini saya intisari dari pembelajaran dari kanker ini. Saya buat konsep seminimal mungkin ya, yang mudah dipahami oleh kawan-kawan walaupun kawan-kawan tidak basicnya medis atau paramedis. Izin saya share screen ya. Monggo silakan dok.
Sudah nampak? Sudah ya? Udah dok, Oke. aman. Jadi kita pembahasan kali ini mungkin saya angkat yaitu mengenali kanker dan cara mudah mengatasinya ya. Dimana tadi ya, walaupun kita nggak punya genetik atau keturunan dari leluhur kita memiliki genetik kanker, tapi kok bisa ya banyak yang terkena kanker. Mungkin di sini akan kita bahas juga. Ya, sedikit ya, karena saya berada di sini di posisi saya sebagai dokter, memang tidak mudah ya, banyak lika-liku yang saya hadapi, begitu juga kawan-kawan ya, sehingga harapannya kawan-kawan bisa memotivasi diri sendiri. Ini berdasarkan pengalaman saya juga, saya akan share gimana saya memotivasi diri sendiri ya, supaya kita tetap positif, tetap bersemangat, menyebarkan sesuatu hal yang baik untuk lingkungan ya, sehingga kita bisa bercahaya buat diri kita dan buat lingkungan kita. Oke, kata bijak hari ini ya jelas ini dari Albert Schweitzer ya. Beliau ini salah satu penerima Nobel ya yang sangat luar biasa terkait bidang sosial dan kemanusiaan ya. Jadi beliau mengatakan kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah sendiri kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, maka Anda akan sukses. Jadi kawan-kawan lakukanlah segala sesuatu dengan senang, maka kebahagiaan akan ikut sendiri. Kayak mungkin filosofi buntut kucing ya. Kebahagiaan buntut kucing itu kebahagiaan kucing itu di buntutnya. Jadi kadang-kadang kucing itu mengejar buntutnya sampai mutar-mutar, nggak dapat ya. Jadi kebahagiaan itu bukan kita kejar kawan-kawan. Jadi yang dilakukan kucing yang lain, mereka senang melakukan sesuatu, mungkin mengejar bola, ya ke sana kemari, kemudian buntutnya mengayun-ayun sendiri mengikuti kucing tersebut. Nah, intinya apa? Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang kita kerjakan dengan senang, maka kebahagiaan akan ikut kepada kita. Itu ya filosofinya. Yang kedua, nah di sini ya kawan-kawan ya, kita memang banyak memiliki ego, apalagi orang yang pintar ya. Dimana orang pintar ini egonya tinggi, harus mencerna dulu ada informasi apa yang didapatkan, diproses, dan butuh proses yang sangat lama ya. Jadi kata bijak yang mau saya sampaikan ke kawan-kawan ya, jangan sampai pengalaman itu misalnya kita harus pandai menggali atau belajar dari pengalaman orang lain ya. Contohnya kayak ada seorang peneliti misalnya profesor di Jepang ya, meneliti suatu produk untuk marine placenta itu 25 tahun ya. 25 tahun karena kecintaannya beliau sudah meneliti, kemudian beliau sudah mendapatkan manfaat bahkan patennya. Nah di situ saya nggak mau ikut, mau saya teliti sendiri. Saya mau teliti sendiri, mungkin saya dokter medis, saya mau teliti sendirilah. Kemudian saya menghabiskan waktu 25 tahun dan hasilnya sama, hasilnya betul yang disampaikan prof tersebut. Jadi saya sudah menyia-nyiakan waktu saya selama 25 tahun hanya karena saya ego, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan kesuksesan orang lain, tidak mau mendengarkan keberhasilan orang lain, sehingga saya akan menyia-nyiakan waktu hidup saya. Jadi kawan-kawan, mungkin dari presentasi ini saya belajar, kemudian saya rangkum intisarinya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menggali hikmahnya. Seperti kata Om Brian Tracy ya, ketika Anda mendengarkan cerita orang lain, Anda memiliki kesempatan untuk menangkap pelajaran berharga yang bisa menghemat waktu dan usaha. Ya itu ya. Jadi kawan-kawan tuh belajar dari pengalaman orang lain jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Oke. Langsung ke materi ya, di mana problem di dunia modern kita saat ini ya, makin lama makin modern, makin lama pola hidup kita juga tidak bagus ya, karena salah satunya kita makan makanan yang tidak baik, tidak sehat ya, baik komposisinya, baik cara makannya,
maupun bahan-bahan yang kita makan. Banyak yang tidak sehat dan cenderung untuk merusak tubuh kita. Dan disitulah awal mula berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kita, salah satunya juga kanker. Nah, apalagi problemnya yang kedua adalah high tension, di mana di era sekarang ya, di mana tuntutan zaman semakin tinggi, kemudian lapangan pekerjaan juga semakin susah, ya, kemudian di tempat kerja juga kita mendapatkan tekanan yang tinggi, di lingkungan keluarga juga kita selalu mendapatkan tekanan juga, ya, sehingga di era sekarang itu stres, ya, stres di dalam tubuh kita itu sangat besar, ya, sehingga mempengaruhi kesehatan kita secara total, ya, secara penuh, secara lengkap akan berpengaruh, ya, dengan high tension atau stres. Yang selanjutnya apa masalah kita, di mana yang selanjutnya irregular sleeping pattern, ya. Kita tidur nih kadang-kadang sampai malam, kerja lembur sampai malam, kerja lembur bagi kuda ya sampai malam, mengerjakan sesuatu, ya, tanpa kita menyayangi tubuh kita. Karena pada dasarnya dengan tidur yang baik akan memproses metabolisme yang baik di dalam tubuh kita, baik hormonal, neurologi, peredaran darah, regenerasi sel, kemudian pencernaan, ya, motilitas dari usus juga dipengaruhi oleh pola tidur kita. Jadi dengan di dunia modern kita saat ini, pola tidur kita sangat terganggu dan bahkan bisa mempengaruhi kesehatan kita. Apalagi permasalahan, nah di sini ya, kita jarang olahraga, kemudian nutrisinya kita nggak pernah supply ke tubuh kita, ya, dengan jarang olahraga, kemudian nutrisi kita nggak pernah kita supply, disitulah timbul berbagai masalah kesehatan, ya. Salah satunya dengan olahraga kita bisa membantu aliran darah biar bagus, kemudian pergerakan usus juga bisa bagus, sehingga buang air besar bisa lancar, kemudian hormon di dalam tubuh juga bisa bagus, ya. Ditambah ada sistem imun yang bekerja pada saat aliran darah itu bagus. Salah satunya natural killer cell, ya. Nah, di situ dengan ada tambahan asupan nutrisi, maka sempurnalah kondisi kesehatan kita. Tetapi di era modern kita sering acuh, ya, nutrisi yang baik. Nah, salah satu mungkin nutrisi yang kita perlukan, ya, yang saat ini yaitu nutrisi antioksidan, ya, antioksidan tinggi, kemudian nutrisi bakteri usus, kemudian nutrisi untuk regenerasi itu juga sangat baik untuk menyempurnakan kesehatan kita. Oke. Nah, dari permasalahan tersebut banyak menyebabkan penyakit, ya, penyakit diabetes, jantung, stroke dan lain sebagainya, banyak sekali karena permasalahan-permasalahan yang ada di dunia modern saat ini. Nah, dan bahkan, nah, yang akan kita bahas salah satunya yang akan muncul yaitu kanker. Nah, kanker itu apa, ya? Kawan-kawan, mungkin kawan-kawan sudah sering dengar kanker, ya, bukan kantong kering, ya. Kalau kantong kering itu mindsetnya yang salah, ya, nggak mau berusaha, ya. Kalau kanker yang di sini yang akan kita bahas yaitu suatu penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia. Jadi memang banyak penyakit, ya, yang di dunia yang terjadi, banyak penyakit, tetapi yang paling mematikan yaitu kanker. Salah satunya yaitu kanker. Nah, setiap 1,1 detik ada 1 orang terdiagnosa kanker, dan setiap 2 detik ada 1 orang terdiagnosa kanker yang berakhir dengan kematian. Ya. Yang selanjutnya, nah, di Indonesia kanker merupakan penyebab kematian tertinggi nomor 3 setelah stroke dan jantung. Nah, angka kejadian kanker semakin lama semakin meningkat secara drastis, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kita tahu kan polusi, kemudian merokok, ya. Banyak orang di Indonesia itu perokok, ya, banyak, ya, di mana cukup besar. Nah, mungkin sedikit, ya, sedikit sharing, gimana cara kita untuk memberhentikan orang merokok, ya. Jadi orang merokok itu sebenarnya biasanya karena susahnya karena ada candu, ya.
ada pelarian terhadap stres, kemudian merokok, kemudian candu, dan itu sangat susah untuk dihilangkan. Jadi untuk orang perokok jangan dimusuhi, tapi diberi jangan ditakut-takutin. Contoh sekarang kan, ngerokok kalau misalnya sehari 30.000, dibuat 1 tahun mungkin bisa beli motor gitu. Kalau orang dinasihati seperti itu tuh nggak masuk menurut saya. Kenapa? Permasalahan yang sebenarnya bukan itu. Mereka orang rata-rata perokok itu orang yang tidak mampu ya, orang-orang yang memang ingin melarikan diri dari kenyataan ya, dengan merokok. Jadi kalau misalnya dinasihati seperti itu mungkin nggak masuk. Gimana caranya? Kita sentuh hatinya. Mungkin kita bisa supply mungkin lapangan pekerjaan yang mudah, sehingga masalah-masalah dia, inti dari permasalahannya bisa diatasi, sehingga otomatis dia akan berhenti merokok sendiri. Itu konsep ya, konsepnya kita, maksud saya ngomong seperti ini, jangan menilai sesuatu itu dari luarnya saja, tapi intinya. Nah, sama kayak kanker ini, nanti akan saya terangkan inti dari permasalahan itu yang akan kita tangani ya, jangan superficialnya, jangan luarnya saja. Oke. Nah, ini ya kawan-kawan, kanker yang ada di Indonesia. Kanker yang ada di Indonesia ini cukup banyak ya, total hampir 400.000 per tahun terdapat pasien menderita kanker ya. Di mana distribusinya yang terbanyak ya, yang terbanyak yaitu kanker payudara ya. Hati-hati, ini khusus pada wanita ya, sehingga ini nomor 1 ya, kanker payudara sebesar 16,6%. Nah, kemudian yang kedua wanita juga, yaitu kanker serviks ya, leher rahim sebesar 9,2% atau sebanyak 36.000. Kemudian paru-paru ini didominasi oleh laki-laki 34.000, kemudian kanker hati, nasofaring, kanker usus besar, kanker limfoma non-Hodgkin, kemudian kanker rektum, kanker darah, dan kanker ovari. Yang lain-lain itu gabungan yang kecil-kecil, semua digabungkan sebesar 138 kasus, 138.000 kasus. Nah, yang tertinggi, kawan-kawan lihat ya, sebagai catatan, kanker payudara. Ya. Oke, nah dari 10 peringkat tersebut ya, morbiditas atau kematian akibat kanker yang tertinggi bukan kanker payudara, malah kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru itu walaupun tadi insidennya lebih rendah dibandingkan payudara, tetapi tingkat kematiannya paling tinggi ya, nomor 1 ya. Kemudian payudara, kanker payudara tingkat kematiannya cukup tinggi juga ya, sekitar 9%. Kemudian kanker leher rahim ya, hati, dan selanjutnya. Jadi dari 400.000 tadi ya, sekitar 234 berakhir kematian, yaitu sekitar 60%. Jadi kalau kawan-kawan atau ada keluarga yang menderita kanker, potensi kematiannya itu sebesar 60%. Ya, cukup tinggi ya, dimana penyakit-penyakit lain tidak setinggi ini ya. Ini nomor 3 setelah stroke dan jantung. Jadi pendekatan kecepatan kita menangani pasien kanker dengan mendeteksi, kemudian berobat, kemudian mendapatkan terapi yang tepat, itu sangat membantu ya. Karena semakin lama tertunda kanker, akan semakin berat, pengobatannya pun semakin besar, semakin lama ya, dan tingkat kematiannya pun semakin tinggi ya. Jadi intinya kawan-kawan, kalau misalnya ada saudara yang kanker, segera fokus untuk diobati ya, diobati yang proper ya. Pengobatannya juga secara holistik, nggak cuma 1 poin saja, tapi secara keseluruhan, medis, nutrisi, kemudian psikologis, kemudian supporting levelnya juga harus diberikan. Oke, nah anehnya ya, di sini ya, insiden terjadinya kanker itu paling banyak di perempuan, tapi kematian yang paling besar itu di laki-laki ya, terkait kematian di kanker ya. Jadi angka kejadian kanker pada wanita 1,5 lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tetapi
tingkat kematian laki-laki akan lebih besar dibandingkan tingkat kematian perempuan akibat penyakit kanker. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan ya, sedikit ya, ini definisi yang kawan-kawan sering baca, tapi nanti saya terangkan secara intisarinya. Apa itu sebenarnya kanker, Dok? Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai ya dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas. Ya, ingat, penyakit ini tidak menular, tapi bisa diturunkan. Ya, dia merupakan sel atau jaringan yang abnormal yang sifatnya ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain di dalam tubuh penderita. Ya, sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut ya. Nah, penyebaran atau nama lainnya metastasis sel kanker dapat melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe ya. Jadi dua, penyebarannya itu dari darah dan dari limfe. Nah, jadi ingat kalau misalnya kita tahu anatomi tubuh ya, di mana ada sel kanker di jaringan tertentu. Nah, kalau jaringan tertentunya itu suplai darahnya sangat tinggi, contoh misalnya uterus ya. Uterus itu ya rahim ya. Rahim itu dia mendapatkan aliran darah dari cabang langsung aorta bagian bawah, cabang langsung jantung. Nah, itu penyebarannya ke jaringan lain sangat tinggi ya. Nah, di situ karena sel kanker ini penyebarannya lewat darah dan limfe ya, hati-hati ya kawan-kawan ya. Kemudian sel kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ ya. Jadi semua organ di dalam tubuh kita bisa terkena kanker ya. Oke, nah ini bedanya tumor dan kanker, Dok. Tumor dan kanker itu apa, Dok? Ada yang tumor, ada yang kanker. Nah, tumor dan kanker itu sama ya, sama-sama terjadi jaringan yang selnya tidak terkontrol ya. Tetapi bedanya kalau tumor dia lebih terkendali, pembesarannya, percepatannya itu nggak secepat kanker ya. Kemudian kalau tumor dia terfix ya, dalam satu tempat, dia tidak menyebar ke tempat, apalagi ke tempat atau jaringan yang lebih jauh. Beda dengan kanker ya. Nah, ini ya. Jadi tumor adalah sel yang tumbuh tidak normal pada beberapa bagian tubuh, dapat tumbuh jinak atau ganas ya, dan tumbuhnya tidak dipengaruhi oleh jaringan sekitar. Nah, yang namanya tumor itu biasanya kita sebutnya tumor jinak ya. Nah, kalau kanker itu kita biasa sebut itu tumor ganas ya. Nah, di mana tumor ganas atau kanker ini adalah istilah untuk penyakit di mana sel abnormal membelah, tidak terkendali dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Sel kanker juga dapat menyebar ke bagian tubuh melalui sistem darah dan limfe ya tadi ya. Nah ini sedikit ya kawan-kawan ya. Ini konsep terjadinya kanker itu tadi definisi, mungkin kawan-kawan bisa dihafal bisa enggak ya. Tapi ini yang kawan-kawan harus pahami. Nah, kanker adalah ini. Nah, penyakit pada DNA. Nah, intinya DNA di dalam tubuh kita itu bermasalah. Harusnya dia baik-baik saja, dia nggak baik-baik saja. Ya, di mana DNA ini di dalam kromosom ya, yang terdapat dalam inti sel ya, atau secara kesimpulan ya, kanker adalah penyakit pada DNA pembentukan kromosom yang terdapat pada inti sel. Nah, ini ya. Jadi kawan-kawan ingat ya, kanker adalah penyakit pada DNA ya. Penyakit pada DNA yang mempengaruhi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Kuncinya ada di DNA. Oke. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ya, ini adalah sel. Nah, sel ini ada intinya. Kita bisa disebut biasanya nukleus atau inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada kromosom. Nah, kromosom ini banyak terdapat DNA. Nah, rajutan-rajutan DNA yang nanti akan dibuat sebagai ini ya, karakteristik dalam tubuh kita. Misalnya contoh rambutnya warnanya A, warnanya hitam, warnanya putih. Disinilah kode-kode yang mempengaruhi seluruh aktivitas di dalam tubuh kita, yaitu DNA. Nah, DNA ini ya ada nama lainnya deoksiribonukleat asid. Nah, kawan-kawan ingat ada nukleat asid. Nanti dilihat ya di dalam ingredientnya ada nukleat asid ya, asam nukleat.
salah satu nutrisi untuk DNA, ya, sehingga DNA kita disuplai nutrisi sehingga harapannya regenerasi sel kita akan bagus, ya, dengan adanya nutrisi nukleat asid, ya. Nah, di mana DNA ini adalah molekul kompleks yang menyimpan informasi genetik atau instruksi untuk mengatur, mengembangkan dan menjalankan fungsi organisme. Ya, semua di dalam tubuh kita itu dikontrol oleh DNA. Ini luar biasanya DNA ini. Seluruh mau metabolisme kita, mau regenerasi kita, mau misalnya hormon dan lain sebagainya, nih yang ngatur adalah di DNA. Ya, ini luar biasa, ya. Jadi yang di pusatnya ini yang bermasalah. Kalau kanker yang pusatnya malah bermasalah, ya. Oke. Nah, di sini kita bahas kromosom, ya. Nah, kromosom itu apa, Dok? Nah, di sini tadi ini DNA. Nah, rumahnya DNA itu kromosom, ya. Nah, kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel yang mengandung sejumlah besar informasi genetik atau DNA, ya. Kromosom mengandung gen-gen yang mengandung instruksi yang kita bahas tadi, ya. Jadi rumahnya DNA adalah kromosom. Nah, di situ inti dari metabolisme tubuh kita. Oke, nah langsung bahas, ya. Berarti tadi kan kita bahas gennya bermasalah. Kenapa ini bisa genetiknya ini bermasalah? Kita ingat, ya, genetik itu bisa diturunkan, tetapi genetik juga di dalam tubuh kita bisa bermasalah akibat ulah kita sendiri, ya. Jadi ada dua yang harus kita kita pahami. Kalau misalnya ada keturunan atau orang tua kita yang memiliki kanker, berarti di dalam tubuh kita sudah punya bakat, sudah punya gen terjadinya kanker. Tinggal nanti faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya mungkin ringan, beda dengan orang yang tidak punya genetik kanker, tetapi tetap masih bisa terkena kanker. Ya, di situ, ya, bedanya, ya. Jadi dua-duanya sekarang kita juga bisa terkena kanker walaupun tidak punya keturunan kanker. Oke, ya, karsinogenis merupakan pembentukan kanker atau tumor ganas di dalam tubuh, ya. Nah, ini melibatkan serangkaian perubahan genetik dan seluler yang mengarah pada pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Nah, proses karsinogenesis, ya, kawan-kawan, itu nggak sehari dua hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, ya. Terjadi kesalahan kita yang tanpa kita sadari, kita nggak mau merubah pola hidup kita, makanan kita, nutrisi kita, ya, stres kita, ya, itu nggak kita rubah, ya. Jadi bertahun-tahun kita salah dan akhirnya terbentuklah sel kanker, ya. Jadi nggak singkat, pembentukan sel kanker itu nggak singkat, ya. Perlu diingat, pembentukan sel kanker tidak singkat, itu prosesnya lama. Tapi kalau sudah terkena kanker, nah pertumbuhannya dia akan cepat. Beda dengan tumor, ya. Tumor jinak itu pertumbuhannya relatif nggak cepat dibandingkan kanker. Nah, tapi prosesnya pembentukan kanker itu karena kesalahan yang bertahun-tahun, ya. Di situ, ya, kawan-kawannya perlu diperhatikan. Nah, proses karsinogenesis itu apa sih, Dok, biasanya? Nah, tadi kawan-kawan kan tahu inti dari masalah kanker yaitu gen. Gen kita mengalami mutasi, ya, terjadi perubahan, yaitu perubahan dalam materi genetik sel-sel yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali. Nah, jadi di dalam tubuh kita atau di DNA kita itu ada gen yang mengatur sel itu dia akan mati, dia akan tumbuh dan regenerasi. Nah, di situ yang di titik itu terjadi mutasi, ya. Dan ini ingat, ya, ini bisa disebut mutasi gen dapat diwariskan dari generasi sebelumnya. Oke, terjadi mutasi, ya. Nanti kita akan bahas penyebabnya. Oke, yang kedua terjadi kerusakan DNA, ya. Nah, di mana kerusakan DNA sel dapat menyebabkan perubahan genetik yang mengarah pada kanker, ya. Ingat, ya, DNA itu kan di dalam sel, berarti hal-hal apa saja yang menyerang di dalam sel, ya, yang bisa masuk itu metabolisme, ya, kayak misalnya gula radikal bebas, ya, masuk ke dalam sel, kemudian di inti sel terjadi kerusakan, kemudian terjadi mutasi, kemudian DNA juga terjadi kerusakan. Atau virus itu dia langsung masuk ke sel, langsung merubah DNA, ya. Berarti ingat, ya, hal-hal apa saja yang bisa masuk ke dalam sel itu berpotensi merusak atau memutasi DNA.
Apabila yang masuk tadi itu memang perusak atau patogen atau oksidan ya. Oke. Kemudian ya di sini ada proses proliferasi atau berkembang biak ya yang tidak terkontrol ya, di mana kanker biasanya berkembang ketika sel-sel mengalami pertumbuhan ya, tetapi dia nggak bisa di stop ya. Kalau kanker itu selnya bertumbuh tetapi tidak bisa di stop ya. Di sini ada pengaruh genetik juga ya. Oke, kemudian proses inflamasi kronis ya kawan-kawan. Jadi ada orang yang sakitnya lama banget, hati-hati, itu bisa menyebabkan kerusakan genetik ya, terjadi mutasi genetik. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang sakit lama atau saudara ada yang sakit lama, pastikan sembuh sempurna ya, sehingga resiko terjadinya kanker akan turun. Ya, inflamasi kronis, inflamasi terus-menerus, misalnya ada autoimun, nanti bisa juga jadi kanker. Ada koreng yang terus-terusan nggak diobatin, ada apa namanya alergi kulit, digaruk-garuk terus, nanti lama-lama juga dia bisa jadi kanker ya. Hati-hati ya. Atau infeksi atau radang usus terus-menerus bisa jadi kanker kolon ya, hati-hati ya. Jadi orang yang sakit lama harus segera diobati secara holistik dan harapannya bisa cepat sembuh dan tidak terjadi kanker. Oke, nah selanjutnya, infeksi. Nah di sini ada beberapa virus ya. Kalau bakteri itu bakteri yang intraseluler ya, tapi jarang ya. Kalau bakteri menyebabkan mutasi genetik, yang banyak adalah virus ya. Beberapa infeksi virus seperti HPV ya, human papilloma virus. Nah, human papilloma virus ini kita cerita sedikit ya. Kita ada contoh artis, almarhumah artis ya, kena kanker serviks, nikah dengan orang bule. Orang bulenya mohon maaf karena predileksinya itu tidak dibersihkan dan kotor di daerah penisnya ya, di mana orang yang belum sunat atau tidak sunat itu senantiasa tertutup terus ya kepalanya. Nah di situ ada kelenjar smegma. Kelenjar smegma itu normal diproduksi oleh tubuh, tetapi kalau tertutup terus tidak dibersihkan, nah disitulah masalah muncul. Smegma ini merupakan makanan ya, makanan untuk virus HPV penyebab kanker. Nah, di laki-laki kalau nggak dibersihkan jadi kanker serviks. Nah, pas pada saat melakukan hubungan seksual yang tidak bagus, tidak bersih, HPV, human papilloma virus tadi bisa masuk ke perempuan. Ya, salah satu penyebabnya itu ya. Salah satu penyebabnya HPV bisa masuk ke perempuan, masuk ke serviks sehingga terjadi kanker serviks. Ya, penyebabnya banyak, salah satunya seperti itu ya. Hati-hati ya. Di situ virus ya. Nah, kemudian atau hepatitis B ya, ada virus hepatitis B yang menyerang liver yang bisa menyebabkan kanker. Nah, jadi hati-hati dengan infeksi virus ya, apalagi COVID ini kita nggak tahu nih COVID. Kalau misalnya kita nggak sehat sempurna, kita nggak menutrisi, kita nggak merubah pola hidup kita, nggak menutup kemungkinan kita mungkin lebih mudah terserang kanker ya, karena virus apalagi kemarin cepat sekali mutasinya ya untuk virus COVID ini, kita nggak tahu yang terjadi dalam tubuh kita. COVID ini udah hilang atau masih berada di dalam tubuh kita, sedang tidur atau menyerang gen kita nggak tahu ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita jaga tubuh kita supaya sehat. Oke, kemudian faktor lingkungan ya, di mana ini saya kasih konsep faktor lingkungan ya. Jadi yang bisa masuk ke DNA sel tubuh kita itu kan senantiasa dilindungi oleh jaringan epitel, jaringan luar tubuh, supaya zat-zat faktor lingkungan nggak langsung masuk, supaya virus nggak langsung masuk. Nah, jadi ada beberapa akses di dalam tubuh kita yang lebih mudah virus, bakteri atau patogen atau zat-zat karsinogen akan masuk ke dalam tubuh. Mana saja? Nah, yang pertama yaitu saluran cerna dari mulut sampai ke anus. Nah, di mana dinding usus itu kalau misalnya kita belah sebesar lapangan bola. Ya. Jadi pertahanannya itu sangat kompleks di usus itu ya. Jadi jaga usus, karena hampir 50-70% pertahanan tubuh kita itu dimakan oleh usus. Apalagi makanan kita salah ya.
Apalagi senantiasa usus itu kan bergerak, senantiasa rusak dan senantiasa diganti. Kalau misalnya nggak diganti, terjadi peradangan, kemudian usus bariernya atau dinding ususnya merenggang, disitulah gampang masuk bakteri, zat patogen yang harusnya nggak masuk, jadi masuk. Nah, bahaya berarti usus ya. Jaga usus kalau misalnya nggak mau kanker. Yang kedua, saluran pernafasan. Jadi saluran nafas ini, kalau kita nafas, udara-udara yang terhirup kita, itu masuk ke dalam alveoli. Alveoli itu langsung berhubungan dengan darah, langsung masuk ke dalam darah kita. Nah, hati-hati, jadi asap yang kita hirup. Nah, jadi kenapa kok kita harus pakai masker? Virus, kenapa kok kita harus pakai masker? Karena bisa langsung masuk ke darah kita, ya, lewat nafas, ya. Jadi yang pertama pencernaan, yang kedua pernafasan, ya. Jadi yang ketiga dari kulit, ya, dari kulit yang luka. Hati-hati, ada kulit yang luka. Kulit itu ada dua, ya, kulit yang kayak kulit biasa sama kulit mukosa. Ya, kulit mukosa salah satu yang berbahaya yang sering masuk yaitu di saluran kelamin, saluran kencing, ya. Saluran kelamin ini, mohon maaf saya membahas ini. Jadi kalau ingin melakukan hubungan seksual, jadi kawan-kawan jangan buru-buru, harus pemanasan dulu. Kenapa? Pas pada saat pemanasan itu sel mukosa di saluran kelamin itu dia mengeluarkan pertahanan baik lendir, ya, kemudian juga sudah merelaksasi, sehingga kalau sudah pemanasan dia rawan terhindar terjadinya luka. Nah, di luka tersebutlah cikal bakal bakteri atau virus mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yaitu ya tips untuk kawan-kawan semua. Ya, jadi faktor lingkungan ini sangat berpengaruh kalau pertahanan tubuh kita nggak bagus, ya. Kalau pertahanan tubuh kita bagus, kulit kita bagus, kemudian saluran pencernaan kita bagus, saluran pernafasan kita bagus, epitel kita bagus, insya Allah kita bisa lebih mudah melawan zat-zat yang mempengaruhi atau menyebabkan kanker. Ya. Oke, yang selanjutnya gaya hidup. Nah, di mana tadi kebiasaan makan, pola tidur, aktivitas fisik, faktor-faktor gaya hidup lain dapat berkontribusi. Nanti akan kita bahas, ya. Makan yang salah, makan-makan yang mungkin banyak zat pengawetnya, ya. Kemudian kelamaan, khususnya mengendap, makanan tersebut mengendap, kemudian banyak patogen-patogen sehingga bakteri baik di dalam tubuh kita itu hilang, berganti dengan bakteri buruk, kemudian peradangan. Nah, kemudian kalau radang usus juga bisa mempengaruhi pola tidur, stres, mudah marah. Nah, pola tidur juga bisa mempengaruhi dari usus juga. Jadi ini gaya hidup ini kayak lingkaran setan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan salah di satu, yang lain bisa mempengaruhi yang satu lagi, dan satu lagi juga memperparah kondisi yang pertama. Ya, misalnya kebiasaan makan yang salah bisa menghambat pola tidur. Pola tidur yang salah juga mempengaruhi penyerapan dari usus. Jadi ini luar biasa kawan-kawan lingkaran setannya, ya, dan harus kita rubah dengan faktor gaya hidup yang sehat, ya. Nah, kesimpulan saya ingatkan kembali, kanker itu adalah DNA yang bermasalah, ya. Nah, masalahnya apa? Ini dia. Nah, di mana di DNA itu ada kode, ya, ada kode di sel itu dia ada kode yang mempengaruhi growth promoting gen. Berkembang biak sel akan membesar. Nah, di situ terjadi mutasi, ya. Mutasinya nggak ada remnya, sel berkembang biak terus, ya. Sel berkembang biak terus. Nah, yang kedua, ini hipotesis, ya. Yang hipotesis kedua, supresi atau penekanan tumor itu terjadi mutasi yang harusnya sel itu tidak berkembang biak ditahan, kemudian ada genetiknya salah, mutasi gen. Nah, dia nggak ada menahan lagi sel tadi, selnya berkembang biak, bertumbuh dan berkembang biak terus menerus, nggak ada yang nahan. Nah, kemudian ada mutasi di apoptosis gen. Ya, apoptosis itu sel yang rusak, dia akan harusnya mati, dia nggak boleh berkembang biak, dia nggak boleh melakukan metabolisme. Kalau rusak, dia kalau melakukan metabolisme akan menghancurkan sel-sel di sekitarnya. Jadi apoptosis ini sel yang sudah rusak dimatikan oleh sel tubuh kita. Nah, di sini nggak bekerja, ya. Di situ ada 3 kenapa kok bisa terjadi kanker, ya, atau mutasi gen, atau selnya ini kok tumbuh terus.
terjadi 3 hipotesis ini ya. Oke, terjadi growth promoting gains-nya mutasi, kemudian ada supresi terhadap tumor itu terganggu ya, sehingga sel ini terus-terusan akan bertumbuh ya. Kemudian, nah di sini ada apoptosis yang harusnya sel ini sudah rusak, kemudian mati, dihancurkan oleh salah satunya natural killer cell, mast cell dan kawan-kawan. Ini dia nggak mati, dia tetap metabolisme. Nah disitulah terjadi perubahan genetik yang berbahaya. Oke, nah ini ya sel. Nah sel yang normal seperti ini ya. Kemudian sel kalau misalnya mati harusnya dia tumbuh ke atas diganti dengan sel yang baru. Ini nggak mau mati. Bahkan dia tumbuh sendiri sampai akhirnya memfiltrasi jaringan di bawahnya, ya sel kanker. Nah, oke, tarik nafas dulu sebentar ya, kawan-kawan. Ya, kita rileks dulu sejenak sebelum kita lanjutkan. Kita tarik nafas dulu. Kenapa? Pas pada saat tarik nafas ya, saya kasih tips ya. Otak kita makanannya cuma 2 ya. At least ya, secara garis besar makanannya cuma 2. Dia maunya cuma gula dan turunannya dan oksigen. Ya, dimana kalau misalnya kekurangan gula dan oksigen, kesadaran kita turun. Ya, dimana kita kan tadi kita diskusi bareng ya. Kalau diskusi bareng kan otak kerjanya kerja keras ya, butuh nutrisi. Nah, nutrisi otak yang paling mudah kita tarik nafas dalam. Yuk, kita tarik nafas kurang lebih 5 kali ya. Sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya. Oke, tarik nafas kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5. Coba rasakan ada seperti mengalir aliran darah ke otak. Kita lebih rileks ya. Salah satu tips ya kawan-kawan, kalau misalnya kita stres, kita butuh ketenangan, ya kita susah tidur, caranya tarik nafas dalam, ya, itu ya. Oke. Nah, kita berlanjut setelah tarik nafas dalam, kita sudah nutrisi otak kita lanjut ke stadium ya, di mana stadium kanker ini merujuk pada tahap ya. Ini stadium kanker ini digunakan oleh medis supaya kita tahu nih besarnya seperti apa, kemudian dia sudah menginfiltrasi atau menyebar ke jaringan apa saja di situ ya, sehingga kita bisa memprediksi ke tingkat keparahan dan selanjutnya kita bisa membuat terapi yang pas untuk pasien. Ya ini fungsinya dari stadium ya. Jadi stadium itu lebih ke medis ya, sehingga kita tahu nih besarannya kankernya seperti apa, obat terapi apa yang harus kita berikan, itu merujuk dari sistem stadium. Oke, nah terdapat 4 stadium ya, dari 1 sampai 4, di mana ini didasarkan oleh ukuran, kemudian penyebaran jaringan ke limfe sekitar, dan bahkan penyebaran ke jaringan yang lain yang lebih jauh atau metastasis. Nah, yang paling bawah ini kalau misalnya sudah terjadi penyebaran ke jaringan lain, itu sudah stadium 4 ya. Jadi dari stadium 1 ke stadium keempat itu dari yang ringan sampai yang paling parah ya. Semakin tinggi stadium, semakin susah untuk disembuhkan. Jadi deteksi dini terhadap kanker akan memperbaiki prognosis dari atau tingkat kesembuhan dari penyakit kanker ya. Jadi kawan-kawan nanti kita ajari supaya kita bisa mendeteksi ya. Gimana caranya kita bisa mendeteksi kanker secara dini. Oke. Nah, dari Kementerian Kesehatan yang secara umum, kawan-kawan, untuk mendeteksi kanker secara dini, kita singkat waspada ya. Yang pertama yaitu W, waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan atau gangguan. Nah, kalau kawan-kawan ikut TikTok saya, jadi salah satu tanda kalau misalnya buang kanker kolon ya, atau usus kita bermasalah, itu salah satunya yaitu sembelit ya, buang air besarnya keras dan lebih lama. Normalnya kan dalam 1 hari itu 3 kali atau dalam 1 minggu itu 3 kali. Kalau lebih dari itu, misalnya lebih lama, hati-hati, atau BAB-nya keras, hati-hati. Kenapa?
kalau lebih lama atau BAB-nya keras, dia itu tegangan di dalam usus akan meningkat. Ya kan keras nih, bisa lecet, bisa luka, bisa meradang. Nah, disitulah hati-hati. Tadi ya, karena barier atau pertahanan tubuh kita sudah hilang, zat-zat yang nggak bagus bisa masuk, virus dan lain bisa masuk. Disitulah potensi terjadinya kanker. Ya, hati-hati. Waktu buang air besar atau kecil terjadi perubahan atau gangguan. Yang kedua, alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Nah, ini hati-hati, bisa ada kanker lambung atau kanker dari nasofaring, ada kanker dari esofagus ya, karena alat pencernaan terganggu atau susah menelan. Hati-hati ya. Kemudian suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh. Hati-hati, kanker paru-paru, kanker laring ya, kanker laring bisa. Kemudian P, payudara atau di tempat lain ada benjolan. Ya, hati-hati, ada benjolan. Kemudian A, andeng-andeng atau tai lalat yang berubah sifatnya, membesar, kemudian gatal, kemudian berdarah. Ya, hati-hati. Ya, jadi periksa langsung ya, kalau misalnya ada tai lalat yang tiba-tiba membesar, langsung konsultasi ke dokter ya, supaya tidak terlambat. Kemudian darah, D, darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Ya, tiba-tiba BAB kita berdarah, tiba-tiba kita mimisan, hati-hati ya, segera periksa. Atau tiba-tiba ada perdarahan di retina di belakang mata, hati-hati, kemungkinan bisa leukemia. Ya, hati-hati ya. Atau berdarah nggak sembuh-sembuh, berdarah tapi nggak berhenti-berhenti, hati-hati ya. Kemudian adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh-sembuh, hati-hati ya. Ini adalah gejala awal dari kanker yang harus kawan-kawan periksakan lebih lanjut ke dokter atau sarana kesehatan terdekat. Nah, oke. Nah, jangan sampai ya, ini jangan sampai terjadi pada kita ya, pada anak kita ya. Kawan-kawan harus, ini ilmu ya, kawan-kawan harus mengerti, jangan sampai acuh, kenali kanker sejak dini pada anak kecil ya. Yang pertama, wajahnya pucat, kemudian tiba-tiba ada memar, tiba-tiba ada perdarahan dan nyeri tulang ya. Hati-hati kawan-kawan, kalau ada anak yang memiliki ini segera konsultasikan ke dokter. Yang kedua, terlihat benjolan atau pembengkakan yang tidak nyeri dan tanpa demam atau adanya tanda-tanda infeksi yang lainnya. Hati-hati, ada benjolan di leher. Sering ya, rata-rata di leher. Ada yang benjolannya normal, ada yang tidak normal, hati-hati. Nah, kemudian yang nomor 3, penurunan berat badan atau demam tanpa sebab yang jelas. Batuk yang menetap atau sesak nafas dan berkeringat di malam hari. Hati-hati. Nah, kita bahas berkeringat di malam hari, salah satunya leukemia, di mana sel kanker yang ada di dalam tubuh kan dia beredar ke darah ya, ke seluruh tubuh lewat melalui darah. Nah, di situ dia merangsang, salah satunya merangsang sistem imun ya, di mana sistem imun tersensitasi sehingga terjadi keluar sel-sel radang ya, sehingga terjadi panas ya. Hati-hati anak di mana berkeringat atau panas di malam hari ya. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada mata seperti ada manik putih ya, matanya tiba-tiba kok ada putih-putihnya ya di tengah mata, hati-hati. Kemudian juling, kemudian tiba-tiba hilang penglihatan atau memar di sekitar mata. Yang selanjutnya perut yang membuncit, kemudian yang keenam sakit kepala yang menetap atau berat ya, bahkan sampai muntah pada pagi hari ya utamanya ya. Itu bisanya takutnya terjadi peningkatan tekanan di dalam otak ya, peningkatan tekanan intrakranial ya. Takutnya ada tumor atau kanker di otak, hati-hati. Itu sakit kepalanya sangat hebat bahkan sampai muntah ya. Yang selanjutnya nyeri pada tangan, kaki atau tulang dan bengkak tanpa riwayat trauma atau infeksi ya. Nah, di sini kawan-kawan kalau misalnya punya anak atau anak kecil ya, lihat tanda-tanda ini ya, dicek anaknya masing-masing atau tetangganya dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini kanker rahim ya. Tadi sempat saya bahas kanker mulut rahim ya. Jadi gejalanya yang pertama memang ada nyeri panggul, kemudian haid tidak teratur, kemudian keputihan atau keluar cairan encer putih, kekuningan bercampur darah atau nanah ya. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual, kemudian ada perdarahan spontan tidak pada masa haid atau di antara masa menstruasi, kemudian perdarahan pada masa menopause ya. Ini kawan-kawan
deteksilah sejak dini ya kanker leher rahim, karena pencegahannya sangat mudah. Jika kena kanker leher rahim ini ya kehidupan kita itu finish ya, seperti finish karena kualitas hidup kita terganggu, kita butuh dengan orang lain ya, tergantung dengan orang lain ya, sehingga orang-orang yang belum terkena, kawan-kawan bisa mencegahnya. Salah satunya mungkin dari vaksin, kemudian pemeriksaan IVA ya, pemeriksaan pap smear ya, kawan-kawan. Sudah saatnya kawan-kawan memperhatikan hal tersebut. Oke, yang selanjutnya ini kanker kolorektal ya, di mana banyak nih kasusnya juga, salah satu yang terbanyak juga, 10 terbanyak di Indonesia ya, di mana makanan kita ini sangat bermasalah ya, apalagi saya di Sumatera ini makanannya itu minyak santan manis-manis, wah itu luar biasa oksidatif dan perusak ya, baik di usus maupun di dalam darah. Ya, jadi gejala kanker kolorektal yaitu yang pertama perubahan pola defekasi seperti diare, konstipasi atau pengecilan feses ya yang tertahan hingga berhari-hari. Kemudian ada darah di fesesnya, kemudian BAB-nya tidak tuntas nih, nggak nyaman, nggak sampai lega, nggak sampai plong, masih ada yang tertahan ya. Kemudian lemas saja ya, lemas, kemudian terjadi penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Hati-hati ya ini ya, segera dilakukan pemeriksaan ke dokter, salah satunya dengan endoskopi ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini yang nomor 1 yang terbanyak ya. Nah, jadi ketahui gejala ya, kita harus bisa meriksa payudara sendiri ya, sadari ya. Nah, ini apa saja gejalanya? Yang pertama, terasa benjolan di payudara dan seringkali tidak berasa nyeri ya. Hati-hati. Yang kedua, terdapat perubahan tekstur ya, kulit payudara. Jadi kayak biasanya halus jadi kayak kulit jeruk ya. Nah, kulit payudara mengeras dan permukaannya seperti kulit jeruk, hati-hati. Nah, kemudian perhatikan juga jika terdapat luka pada bagian payudara yang tidak sembuh ya. Kemudian keluar cairan dari puting, hati-hati ya. Biasanya kadang putih, kadang darah ya. Hati-hati. Ya kalau susu ya nggak masalah ya, kayak nanah dan berbau, kemudian darah itu hati-hati. Yang selanjutnya terdapat cekungan atau tarikan di kulit payudara. Nah, di sini ya, kawan-kawan harus bisa periksa deteksi sendiri ya. Ada 5 tanda ini ya. Nah, kemudian kanker paru ya, batuk berkelanjutan dan tambah parah. Kemudian lelah tanpa alasan ya, hati-hati kawan-kawan kalau gampang lelah, hati-hati. Kemudian mengalami sesak nafas dan nyeri dada. Kemudian pembengkakan pada muka atau leher, sakit kepala, sakit tulang, ya, biasa pada bahu, lengan atau tangan, kemudian berat tubuh turun, kehilangan selera makan, suara menjadi serak, kesulitan menelan atau sakit saat menelan tertentu, kemudian perubahan pada bentuk jari ya, ini menggelembung ya, harusnya ini lurus nih menggelembung ya, jadi cembung ya, hati-hati, mungkin cek jari masing-masing menggelembung apa enggak, karena di situ kebutuhan oksigen dalam darah itu kan karena paru-paru ini kan salah satu berfungsi untuk mensuplai darah ke dalam mensuplai oksigen ke dalam darah ya. Nah, kalau misalnya darahnya kurang oksigen, salah satu responnya ini kulitnya cembung ya, bahkan pucat sampai area putihnya hilang ya, area merahnya hilang ya. Batas antara putih dan merah bisa hilang ya. Nah, yang selanjutnya, nah ini langsung ya cara mengurangi resiko kanker ya. Satu ya, jangan merokok ya. Ya, tadi orang-orang yang merokok sentuh hatinya ya, sentuh hatinya. Jadi gali permasalahannya, apa sih masalah sebenarnya? Bukan dari rokoknya sebenarnya. Jangan merokok sebenarnya apa masalahnya? Mungkin nggak tenang nih, atau berantem sama istrinya, sering dimarahin orang tua misalnya, atau sering dimarahin sama istrinya, pelariannya merokok. Ya, maksudnya anekdotnya ya. Jadi gali permasalahannya sehingga kita bisa tahu nih inti dari permasalahannya, sehingga nggak lari ke rokok. Ya, harapannya bisa berhenti merokok. Kemudian aktif secara fisik, kemudian terapkan diet sehat tanpa pengawet, tanpa pemanis ya, perasa dan pewarna. Ingat, kawan-kawan, untuk makanan ya, kalau bisa mulai dari sekarang hindari gula instan ya, gula manis ya, gula pasir ya, karena ini terbukti ya berdasarkan penelitian
banyak menyebabkan penurunan sistem imun ya, karena oksidasi di dalam tubuh semakin tinggi. Nah, dan oksidasi dalam tubuh ini akan memperburuk kondisi kualitas darah. Ya, dengan oksidasi tinggi, lemak yang bagus dia bisa berubah jadi nggak bagus, gampang mengental, gampang menempel di dinding pembuluh darah sehingga tersumbat. Nah, di situ ya. Kalau bisa kawan-kawan mulai saat ini jangan langsung minum atau makan yang kandungan gulanya tinggi ya. Sudah di stop ya. Kemudian minyak trans ya. Jadi digoreng berulang-ulang, hati-hati ya. Jadi kalau misalnya mau makan yang goreng nggak apa-apa, tapi digoreng di rumah sendiri dengan minyak goreng yang mengandung omega 3 dan omega yang lain ya. Sehingga itu yang bagus, jangan beli gorengan-gorengan di pinggir jalan ya, hati-hati. Kemudian hindari konsumsi alkohol, hindari terlalu banyak paparan sinar matahari ya, di mana kawan-kawan bekerja di luar ruangan atau di lapangan ya, diprotek ya, pakai payung, pakai topi dan sebagainya. Nah, kemudian menyusui ya, pada orang yang menyusui mengurangi resiko terjadi kanker. Kemudian kurangi polusi, kemudian vaksinasi ya kawan-kawan, nih vaksinasi penting ya. Kawan-kawan kalau misalnya kena kanker serviks, berobatnya bisa ratusan juta. Kita dengan vaksinasi mungkin bisa sampai 2-3 juta ya, vaksinasi untuk kayak serviks itu 800.000 3 kali itu nggak sampai 3 juta ya. Itu sangat membantu kita ya untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Nah, hepatitis B juga nggak ada salahnya kita vaksin hepatitis B ya. Ya mohon maaf ya, mungkin kawan-kawan medis, kawan-kawan yang orang-orang non medis yang nggak pro dengan vaksinasi ya. Ya di sini saya mohon bantuannya, tolong kita edukasi saudara-saudara kita untuk mau vaksin, karena itu sangat membantu kita, baik di kita sendiri, keluarga kita sendiri, bahkan pemerintah ya, di mana pembiayaan kanker itu salah satu yang terbesar ya, dalam BPJS salah satu pembiayaan terbesar tuh kanker ya. Kemudian lakukan screening sendiri ya, bisa IVA, bisa sadanis ya, pemeriksaan kulit, pemeriksaan payudara, kemudian pap smear ya di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Oke, untuk selanjutnya menjaga berat badan yang ideal ya, yang gemuk-gemuk, izin, mohon maaf, saya ingatkan kembali ya, kalau bisa berat badannya dikurangi ya, karena di dalam berat badan di orang yang obesitas itu khususnya akan bermasalah ya, penyerapan usus, kemudian darahnya juga bermasalah dan lain sebagainya. Oke, kemudian usahakan hidup selalu aktif ya, mau jalan ya, kemudian olahraga ya. Kemudian jangan lewatkan pemeriksaan berkala oleh dokter, kurangi konsumsi garam ya, kawan-kawan sudah harus konsumsi garam dikurangi. Kemudian boleh beralih ke gandum ya, gandum, sereal ya, nasi mungkin pagi nggak perlu sarapan nasi, sarapan sereal, kemudian telur, protein diganti dengan protein ya, protein bisa telur yang digoreng dengan baik. Nah itu cukup ya. Nah baru makan beratnya itu di siang hari ya. Kemudian nasi merah boleh ya, daripada nasi putih, karena nasi putih ini kandungan karbohidratnya, kandungan gulanya itu sangat tinggi ya. Tadi udah kita bahas. Kemudian air mineral, kalau bisa air mineral, nggak usah neko-neko minum minuman botol dan sebagainya, minum aja air mineral ya, air putih. Nah, kemudian hindari makanan yang disap atau dibakar, nggak usah apa. Nah ini banyak-banyak boleh dibakar tapi jangan terus-terusan ya. Nah kemudian untuk lahir pencegahannya, jangan berganti-ganti pasangan, tidak melalui hubungan seksual pada usia dini ya, karena belum matang ya, pertahanan belum kuat, hati-hati ya. Di sini diajarkan betapa pentingnya ini pada anak-anak kita, disampaikan ya, karena kalau misalnya pacarnya, mohon maaf nih, atau anak kita yang di luar agama ya, kalau agama memang dilarang. Nah, kalau misalnya sayang terhadap anak kita, pasti nggak akan melakukan hal tersebut, karena akan meningkatkan potensi terjadinya kanker serviks ya, kalau misalnya berhubungan seksual kurang dari di bawah usia 20 tahun ya. Dari paparan rokok, kemudian ya bagi kawan-kawan yang sudah berumur ya 30 ke atas boleh melakukan vaksin itu dari kecil ya, bisa vaksin ya. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan IVA ya atau pap smear ya.
kemudian melakukan vaksinnya. Ini penting ya kawan-kawan. Vaksin lebih murah dibandingkan harus kena kanker serviks. Nah, untuk penyakit payudara ya tadi ya harus cerdik ya, cek kesehatan rutin, asap rokok, aktivitas fisik baik, diet seimbang, kelola stres, istirahat cukup ya. Nah ini sedikit ya, itu pembelajaran tentang kanker. Nah, saya ingatkan konsep dari kanker itu genetik yang terganggu. Genetik yang terganggu ini langsung masuk ke sel, ke pembuluh darah ya. Jadi sistem kita itu adalah dinding sel. Nah, dinding sel yang paling mudah dijebol itu di saluran pencernaan, kemudian saluran pernafasan. Kalau kulit kan harus dilukai dulu ya. Kalau kulit kan harus dilukai dulu baru masuk. Nah, tapi kalau di dalam pencernaan, kemudian pernafasan itu sangat mudah. Jadi kawan-kawan tolong dijaga pencernaannya. Karena pada dasarnya kanker itu berawal salah satunya juga dari makanan yang kita makan yang jelek, yang patogen nggak kita jaga. Ya, kawan-kawan tolong ya makanan mulai saat ini kawan-kawan jaga. Karena kemarin di video di Zoom sebelumnya usus pada pasien kena kanker payudara itu kotor banget ya. Jadi disitulah sumber penyakit yang merusak di tubuh kita ya. Jadi usus dibersihkan. Nah, jadi konsep sehat dari kanker secara keseluruhan ya, di mana dokter-dokter ini mohon maaf saya tidak menyampaikan, kadang kita butuh waktu yang cukup singkat kita menangani kankernya saja. Padahal permasalahannya itu tidak di kankernya saja kawan-kawan. Permasalahannya yang pertama di pencernaan ya. Pencernaan kita sebenarnya bermasalah kalau orang terkena kanker. Yang kedua pernafasan. Pernafasan kita, saluran pernafasan kita bermasalah ya. Kemudian yang selanjutnya di dinding sel kita juga bermasalah, utamanya di saluran kelamin ya, hati-hati. Yang selanjutnya darah kita nggak bersih ya. Selanjutnya sistem imun kita nggak bagus, nutrisi regenerasi kita nggak jalan. Nah, di situ konsepnya ya kawan-kawan ya. Jadi mengobati itu secara keseluruhan. Dari kankernya dari medis ya, medisnya tetap ikutin saran dokter, kemoterapi semakin cepat kemoterapi kankernya nggak berkembang biak. Kemudian kelola pola hidup, misalnya makan yang bagus, tarik nafas juga tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada beberapa hal yang pola hidup yang baik kerjakan, tidurnya dikerjakan, kemudian nutrisinya, utamanya nutrisi untuk regenerasi sel juga asup. Nah, sehingga sempurna kawan-kawan. Nggak cuma satu saja, ya nggak cuma satu poin saja untuk penyembuhan kanker. Ya, jadi secara holistik, ususnya diperbaiki, darahnya diperbaiki, dinding selnya dilapis ya. Kemudian usus ya, di dalam usus itu ada pertahanan tubuh juga, yaitu bakteri baik, mikrobiota ya. Di situ juga sangat membantu kita, di mana zat-zat yang nggak bagus, patogen-patogen atau virus, dia dilawan dulu oleh bakteri baik sebelum masuk ke tubuh kita. Nah, itu juga penting juga dalam tubuh kita. Oke. Nah, jadi izin saya sampaikan gimana cara kita sehat. Tadi pola hidup kita sehat harus kita lakukan. Nah, di sini saya sedikit share kaitannya produk AFC ini untuk cancer ya. Kenapa kok saya senang sekali membahas ini ya? Karena ini luar biasa ya, sangat membantu karena sistemnya, cara kerjanya itu hampir di semua yang saya sampaikan tadi. Ya, tetap ingat ini adalah nutrisi, superfood, suplemen. Tetap pengobatan utama. Kalau saya sarankan untuk kanker itu medis adalah pengobatan utama. Ya, dibantu dengan nutrisi yang baik. Nah, nutrisi yang baik ini cara kerjanya. Nah, cara kerja dari Subarasi dan Utsufushi yang pertama regenerasi sel. Ya, tahu kan tadi sel kita yang kanker tadi itu kan DNA-nya bermasalah, mutasi genetik. Nah, di situ salah satu kenapa terjadi mutasi karena dia waktu membelah itu nutrisinya nggak ada. Contoh kebutuhan karena rusak di papar terus-terusan, ada kita mau buat mobil, pabrik mobil nih, Stensel itu pabrik mobil, kita disuruh memproduksi 100 mobil. Nah, tapi kita nggak nutrisi pabriknya.
kita nggak nutrisi, sehingga dalam menciptakan 100 mobil tadi itu mungkin ada setirnya yang hilang, nggak ada setirnya, ada cacat. Nah, disitulah awal mula terjadi. Kalau misalnya kita sudah nutrisi bagus, kemudian regenerasinya sempurna, nah, kita bisa mencegah, kita bisa tercegah dari kanker, ya kawan-kawan. Yang kedua, antioksidan terkuat. Nah, kita tahu tuh ada fruit flow, kemudian resveratrol, dan banyak lainnya ya. Ada L-glutathione. Nah, di dalam suba dan utsu itu ada antioksidan terkuat ya, di mana tadi ya gula masuk ke pembuluh darah, terjadi stres oksidatif, menyerang, merusak ya, bahkan protein yang ngangkut lemak pun dirusaknya. Nah, sehingga lemak gampang mengendap, kemudian terjadi peradangan dan sebagainya. Nah, dengan adanya antioksidan ya, darah kita bagus ya, sistem imun kita bagus, sehingga hasil akhirnya pertahanan kita kuat terkait kerusakan sel-sel yang menyebabkan kanker. Di sini ya pencegahan supaya sel nggak rusak itu antioksidan. Nah, sehingga nanti memperbaiki kualitas darah. Nah, yang selanjutnya di Utsukushi ada probiotik terkuat, nah, di mana akan membantu usus, melindungi usus, ususnya bagus, dicuci bersih ya, sehingga makanan-makanan yang kotor, yang jelek-jelek dilawan dulu oleh probiotik ya. Di samping itu tadi ya, sudah minum probiotik tapi kita nggak jaga makanan juga ya sama aja. Nah, jadi tetap pola hidupnya diperbaiki, kemudian probiotik juga dikonsumsi ya. Di AFC ini, di Utsukushi utamanya sudah ada probiotik, bahkan yang gold sudah ada 3 macam ya. Nah, ini memperbaiki kualitas pencernaan. Yang selanjutnya meningkatkan sistem imun. Nah, sistem imun kompleks ya, resveratrol dan sebagainya. Antioksidan juga bisa menyebabkan perbaikan sistem imun. Probiotik juga bisa memperbaiki sistem imun. Regenerasi sel yang baik juga bisa meningkatkan sistem imun. Jadi ini komplit. Jadi beberapa tahapan yang ada di dalam tubuh kita untuk pertahanan sistem imun ini dibantu oleh Subarashi Utsukushi. Contoh, kalau misalnya kita sariawan ya, ada luka, kalau misalnya regenerasi kita bagus, otomatis sariawannya akan cepat tertutup. Nah, disitulah fungsi regenerasi sel sebagai peningkatan sistem imun. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ini nggak bekerja sendiri-sendiri, saling menopang, saling membantu kawan-kawan. Ini luar biasa. Ya. Oke, nah di sini ya karsinogenesisnya, bibit kankernya. Tadi ya bibit kanker dari paparan eksogen, tapi sudah kita cegah dengan adanya antioksidan dan lain sebagainya. Nah di sini bibit kanker jadi kanker butuh daya tahan tubuh ya. Dari sel kanker jadi tumor ganas butuh daya tahan tubuh. Invasi jadi tumor ganas masuk ke dalam tubuh, makin masuk ke jaringan, dia juga dilawan oleh daya tahan tubuh ya. Metastase, perpindahan sel tumor ke jaringan yang lebih jauh juga ditahan oleh sel sistem imun kita. Nah, di sini kawan-kawan, ini terus-menerus. Jadi sebelum masuk ke sini, bibit kanker juga dibantu ya dari pencernaan, pernafasan, barier, ya, kemudian antioksidan, kemudian sistem imun, sehingga tidak terjadi bibit kanker. Nah, bahkan yang sudah punya bibit kanker dengan sistem imun yang bagus, ya, ditambah yang saya terangkan tadi, ini nggak akan terjadi sel kanker. Nah, menjawab pertanyaan tadi ya, gimana cara mencegah? Bahkan kita sudah punya, orang tua kita punya bibit kanker. Nah, kita menjaga daya tahan tubuh kita, insya Allah kita akan nggak terkena kanker. Ya, ini inti dari slide ini ya. Oke, langsung kita bahas ya, marine placenta, sargen peptide, fruit flow ya. Ini jelas ya, regenerasi sel, 25 tahun penelitian ya. Kalian kawan-kawan belajar di situ, orang profesor nih yang sudah meneliti ya. Kemudian fruit flow kayak minum jus tomat ya, 1,5 galon, ya, antioksidan yang tinggi juga. Nah ini lihat nukleat asid, ya. Tadi saya sempat bahas ya, nukleat asid sudah ada di SOP Subarashi, ya, kondroitin, asam amino salah satunya kemarin triptopan yang saya bahas, di mana triptopan ini membantu hormon ya di dalam tubuh. Nah di sini juga salah satu fungsinya hormon di dalam tubuh kita akan dikontrol secara baik ya. Nah, salah satu masalah kanker tumbuh itu karena ada gangguan
sistem hormon. Nah, di sini hormon juga diperbaiki ya kawan-kawannya. Ada asam amino tadi yang memperbaiki hormon, dan regenerasi sel juga akan diperbaiki ya, fluid flow untuk antioksidan sehingga hormon bisa kita jaga dengan baik ya. L-glutathione ya, L-glutathione salah satu antioksidan terkuat ya di dalam tubuh ya. Oke, nah ini lebih kuatnya, lebih hebatnya lagi dia nanosize ya, 600 Dalton ya. Jadi saya sampaikan efek samping dari Subaraceae itu sangat minimal ya, karena dia nanosize. Nah, kita bayangkan kalau misalnya kita punya bayi, kemudian alergi susu, terapi dari dokter itu susunya itu dipilih protein yang rantainya pendek-pendek atau ukurannya lebih kecil. Nah, di sini ukurannya sangat kecil ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya ada minum Subaraceae ada keluhan atau ada efek, itu adalah efek baik ya, karena pada dasarnya tidak menyebabkan alergi, tidak menyebabkan kerusakan karena nanosize ya, langsung diserap oleh tubuh, dan kebutuhan terkait suplemen stem cell ini sangat tinggi ya. Oke, nah ini kandungan asam aminonya cukup bagus, cukup lengkap ya. Ini membantu di mana kita protein dalam tubuh kita supaya untuk regenerasi dan untuk sel-sel supaya berkembang biak, nggak kekurangan suatu protein sehingga tidak terjadi mutasi. Oke, ini paten penelitian 25 tahun ya kawan-kawan, nggak mudah meneliti ini dan sudah ada nilai patennya, nggak main-main. Ini orang Jepang, orang jujur, patennya cukup tinggi ya, cukup baik ya, di mana ini sangat membantu untuk mencegah terjadinya kanker ya. Itu tadi dari genetik diperbaiki ya. Nah, Utsukushi dia langsung melawan ya. Dia langsung melawan kanker ya. Satu mencegah, satu lagi bisa langsung melawan. Di mana mencegahnya yang melawannya yaitu salah satunya Takara kombu fukoidan ya. Nah, di sini dia akan menutrisi dari natural killer cell. Nah, natural killer cell fungsinya untuk kanker tuh dia jumlahnya natural killer cell itu jumlahnya sedikit. Kalau tentara itu kayak ibarat dia tank. Dia maju dulu, dia tank, tapi gerakannya lambat. Dia butuh jalannya itu lancar. Nah, salah satu untuk memperlancar jalan, olahraga, banyak minum ya, istirahat yang cukup. Nah, kalau misalnya dia nggak dinutrisi, dia nggak banyak, kemudian dia pemalas. Nah, sehingga sel tumor yang ada di tubuh kita nggak kedetek sama natural killer cell. Nah, di situ ya kawan-kawan proses terjadinya kanker. Kenapa di dalam tubuh kita ada natural killer cell, tapi kok masih terkena kanker ya? Karena natural killer cell-nya tidur, nggak dinutrisi, nggak disuruh gerak ya. Di situ jadi masalah tumor dan kanker. Nah, di situ yang selanjutnya ada bakteri baik ya, saya sampaikan tadi bakteri baik. Nah, ini resveratrol juga dia bisa antioksidan, bisa anti-inflamasi, kemudian anti kanker juga. L-glutathione juga sama, antioksidan, anti-inflamasi, hasil akhirnya juga bisa anti kanker nih. Luar biasa nih. Luar biasa produknya ya. Tapi tetap ya, ini produk yaitu suplemen, tidak langsung bisa substitusi ya. Ini bersinergi, obat medis yang disinergikan oleh nutrisi Subaraceae Utsukushi ya, beriringan. Nanti pada akhirnya obat medis mungkin bisa kita substitusi secara pelan-pelan ya, bertahap. Mungkin ada yang sudah membaik, sudah regenerasi sempurna, ada obat-obat yang bisa kita hentikan obat medisnya. Untuk di awal nggak boleh ya, saya sarankan nggak boleh, karena jangan sampai overclaim ya, bahaya. Jangan sampai overclaim sehingga ketidakpercayaan terhadap produk ini, padahal produk ini bagus, karena kita overclaim sehingga ketidakpercayaan malah merusak citra, padahal produk ini sangat bagus. Oke, nah ini ya bakteri baiknya sudah sering kita bahas. Ini patennya ya cukup luar biasa, nggak saya ulang lagi. Nah, ini yang gold, ditambah lagi bakterinya yang harusnya 2, tambah lagi jadi 3 ya. Yang dari Utsukushi yang pertama, sekarang Utsukushi 2.0 atau gold, itu dari bakteri baiknya 2 bertambah jadi 3 ya. Sekaligus otomatis akan membantu usus kita supaya mencegah dari kankernya. Nah, black garlic juga, nah antioksidan, anti kanker juga ya, luar biasa ya. Oke, nah ini ingat ya, obat ini tidak mengandung hormon. Nah, salah satu penyebab kanker itu ada obat-obat yang kandungan hormon. Makanya kalau misalnya KB minum ya, KB
ya, oral itu kadang-kadang disuruh stop karena takutnya mempengaruhi hormon bisa menyebabkan peningkatan risiko terjadinya kanker. Makanya pemerintah lebih menyarankan KB itu yang spiral. Ya. Oke, di sini bebas dari antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormonnya. Di sini ini bebas sehingga aman, bisa mengobati, bisa membantu dalam pengobatan kanker dan tidak menyebabkan kanker ya. Dan ada yang bilang, oh SOP bisa menyebabkan kanker ya, tidak ya. Oke, ini ya sebelum kita tutup, Fabi Ayala Irobika maaf Fabi Ayala Irobi kumatukadziban ya, maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan ya. Jadi kita sudah diberi kesempatan untuk belajar sama-sama, sudah diberikan ada suatu produk yang baik yang bisa kita manfaatkan ya, jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Angga dan kawan-kawan. Mungkin bisa kita lanjut di tanya jawab ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, salah ucap, atau ada yang menyinggung perasaan kawan-kawan. Semata-mata kesalahan itu milik manusia ya, kesempurnaan milik Allah, dan saya minta maaf atas kesalahan tersebut, dan semata-mata untuk pembelajaran kita semua dan untuk bahan diskusi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Mas Angga, silakan. Oke dok. Oke, jadi itu kira-kira teman-teman penjelasannya. Sekarang kita mau tanya jawab sedikit ya dok ya. Baik Mas Angga. Oke. Oh, dari itu tadi ada yang tertarik Mas Angga? Dari Mas Angga? Pembahasan saya? Kalau dari saya mah semua tertarik. Ini kan saya rekam. Biasa kalau udah habis direkam, saya nanti nonton lagi. Siap. Saya tontonin terus-terusan jadi tahu Mantap. bikin kontennya tentang apa kan. Oke. Oke, ini ada yang tanya, boleh bantu rekaman Zoom. Rekaman Zoom-nya ada di Facebook ya, teman-teman. Jadi bisa ditonton ulang di Facebook, linknya sama kok. Jadi nanti tinggal dibuka aja. Wah, kayaknya chatnya banyak banget. Saya kayak hilang yang paling atas nih. Mau izin tanya. Dok, namanya dokter Islami, teman-teman, bukan dokter Ilham. Merangsang. Oke dok, ada yang tanya, apakah benar biopsi ini merangsang pertumbuhan kanker lebih cepat bertumbuh? Karena ada kolega saya setelah biopsi dinyatakan kanker payudara stadium 2. Belum perlu tindakan kemoterapi dan sejenisnya. Advice dari patologisnya katanya kalau mau diangkat, diangkat aja. Tapi pasiennya nggak mau diangkat dan jadi saya kasih produk AFC, Putsu, dan Subarasi. Sebaiknya berapa takaran yang bagus, karena sekarang minumnya 2:2, 2 saset Suba, 2 saset Utsu. Di awal minum 1 dan 1. Apa benar tidak boleh konsumsi susu pas kanker karena kebetulan punya masalah di dalam pencernaan dan baru merasa membaik setelah rutin minum susu Entazol Gold? Terima kasih. Silakan dijawab dok. Oke, baik, terima kasih. Untuk kasus yang pertama, kanker payudara stadium 2 ya. Jadi advice-nya mungkin dari dokternya disuruh angkat ya. Jadi gini kawan-kawan ya, kenapa ini disuruh ngangkat? Karena mumpung masih maaf, pertanyaan pertama dulu ya. Skip itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, kenapa pada saat di biopsi ya, bisa biopsi itu ada FNAB ya, fine needle aspiration biopsi, itu minimal trauma ya, minimal trauma. Itu ada yang pakai jarum disedot, kemudian dilihat, tetapi itu ada kelemahannya juga, nggak bisa melihat kalau misalnya ngambilnya salah, mungkin yang diambil sel nggak kanker, jadi bisa bias juga. Nah, terus yang kedua, biopsi sebagian jaringan kanker diambil,
kemudian dilihat di mikroskop. Nah, di situ kalau misalnya itu tingkat keakuratannya cukup tinggi ya, tapi memang ada luka ya, ada luka yang memang harus dirawat. Jadi kalau perawatannya bagus, ya tidak akan menyebar. Tapi kalau misalnya perawatannya bermasalah, ada potensi infeksi ya, potensi infeksi. Tapi kalau untuk penyebaran, kita dari medis itu sudah ada SOP-nya ya, meminimalisir. Tapi kemungkinan bisa terjadi ya. Nah, kenapa kok harus dibiopsi? Karena memang harus dipastikan supaya tidak salah dalam terapi yang diberikan oleh dokter. Nah, kalau misalnya sudah dipastikan derajat 2, stadium 2, kalau saran saya diangkat saja, benar diangkat saja. Kenapa? Mumpung masih dini ya, mumpung masih dini, risiko atau saran lain mungkin ke dokter lain, coba ke dokter bedah lain, diskusi untuk memperkuat sehingga pengobatannya sempurna. Nah, kenapa? Kanker payudara salah satu kanker yang memang cukup cepat penyebaran, cepat pertumbuhan dan cukup besar juga potensi metastase atau penyebaran ke jaringan yang lain. Jadi harapannya itu ya, kita kalau bisa pengobatan semaksimal mungkin, insya Allah dalam kedokteran itu kita upayakan yang terbaik. Yang penting dicari dokter yang memang bisa mengerti kita, berkomunikasi dengan baik sehingga pasien yakin, pasien aman, dan kita juga sebagai pasien hendaknya etika sebagai pasien juga dijaga, jangan sampai kita memaksa dokter dan sebagainya, marah-marah ke dokter tuh. Jadi suasana komunikasi tidak terbentuk dengan baik sehingga saran yang nggak terbaik yang kita dapatkan. Jadi bentuk komunikasi dengan dokter yang baik sehingga nanti dokter akan menyarankan yang terbaik untuk kita ya. Kalau dari saya boleh ikut atau mau tanya dulu ke dokter yang lain sehingga kita bisa lebih yakin. Nah, selanjutnya untuk konsumsi jelas ya, tadi udah kita bahas subarasi, utsukusi bisa membantu, tetap medis jalan juga, ada obat-obat yang lain juga dikonsumsi ya. Nah, subarasi, utsukusi itu pengobatannya satu, ususnya diperbaiki, darahnya diperbaiki, kemudian regenerasinya diperbaiki, ya, sistem imunnya diperbaiki, kankernya diserang pelan-pelan oleh natural killer cell. Nah, itu udah luar biasa mekanisme penyembuhannya ya dalam tubuh. Ya, jadi semakin besar dosis yang digunakan akan semakin bagus ya. Nah, tetapi memang subarasi utsukusi ini kan tidak murah, jadi disesuaikan saja. Semakin besar dosisnya akan semakin cepat terjadi perbaikan atau bantuan, tapi disesuaikan dosisnya. Konsepnya itu, konsepnya semakin besar dosis yang diberikan kepada pasien kanker, itu semakin progresnya akan semakin cepat. Ya. Tapi memang dibutuhkan biaya yang tidak murah. Ya. Ya Dok, standarnya seperti apa? Boleh 2 saset, boleh 3 saset, boleh setelah pas pada saat itu makan ya. Pagi sepasang, siang sepasang, sore sepasang, atau malam sepasangnya boleh. Ya, kalau 2 ya udah cukup dengan standar minimal. Tapi kalau mau cepat, memang harus dibus. Ya. Terus kemudian pertanyaan yang itu lain lupa tadi saya Mas Angga. Ya susu ya, kayak susu. Iya, yang susu karena ada dikasih susu katanya. Susu. Nah, konsep susu ya kawan-kawan, kita lihat kankernya apa dulu. Dan sebenarnya nutrisi itu kan bagus buat tubuh kita ya, tetapi ada beberapa orang itu alergi terhadap susu, apalagi orang yang bermasalah di pencernaannya. Jadi memang kita menggunakan susu itu selektif, bukan tidak boleh, tapi selektif susu apa yang diperbolehkan untuk pasien tersebut. Ya, jadi boleh ya. Yang penting nggak intoleran, habis minum susu mencret, berarti ada masalah tuh khususnya. Jadi
dicari susu yang memang tidak menyebabkan alergi atau intoleransi. Nah, sehingga nggak memperparah penyakitnya. Kan kita tahu nih, saya ulang lagi, kalau pasien kanker itu ususnya jelek banget. Nah, jadi gampang alergi, gampang meradang, jadi makanannya memang agak harus bagus ya. Nah, kayak sayuran, buah-buahan itu memang harus dicuci, harus dibersihkan ususnya, sehingga nggak terjadi kanker atau kambuhan kanker lagi ya. Dan diingatkan itu, kalau misalnya ada pasien yang minum usus habis itu mencret, itu bukan usus-usinya, itu ususnya memang benar-benar kotor. Nah, disitulah bakteri baiknya lagi bertarung dia sama yang kotoran-kotoran di dalam usus. Nah, disitulah mungkin terjadi pergerakan usus yang mungkin berlebihan sehingga terjadi mencret. Tapi itu salah satu pengobatannya ya, salah satu yang harus dilakukan malah usus itu. Tinggal disesuaikan aja, mungkin ya buat 1 saset, mungkin setengah saset dulu, nanti sore setengah saset lagi, tapi tetap harus diberikan nanti pas pada saat udah bersih, ya bisa langsung diberikan dosis sempurna. Mungkin ya lebih ke toleransi, intoleran, bukan tidak boleh, tapi dicari susu yang tidak menyebabkan efek yang negatif pada usus, karena orang sakit itu lebih mudah intoleran terhadap susu. Oke, yang lain? Oke, sama ini ada pertanyaan menarik dok. Jadi ini anggap nggak tahu sih ini siapa yang kena, tapi dia tanya, pernah ada yang kena kanker payudara dok. Terus udah di kemo, udah di obatin lah intinya, udah dikonsultasi ke dokter dan lain-lain juga. Terus udah nggak ada selama beberapa tahun, tapi kemudian muncul lagi. Bisa nggak dok itu? Emang karena setiap kanker seperti itu, ataukah mungkin tergantung dari individunya, atau tergantung dari pola hidupnya, atau apa dok? Nah, ini makanya ya, untuk pengobatan kanker, Mas Angga dan kawan-kawan sekalian, memang harus secara holistik ya. Jadi yang pertama jelas ya, pola hidup kita dulu. Tolong pola hidup kita perbaiki. Makan makanan yang baik ya. Makanan yang baik apa itu dok? Ya udah, yang pertama itu gula, jangan hindari ya, karena itu penyebab kerusakan atau stres oksidatif tertinggi ya. Kemudian lemak trans, lemak jenuh ya, hati-hati. Nah, itu untuk makanan ya. Jadi langsung dihindari. Jadi makanannya diperbaiki, nggak bisa langsung makan banyak ya, makan dikit-dikit tapi sering. Kemudian sudah dirubah komposisinya, karbohidrat mungkin dikurangi, diganti dengan protein ya, telur ya, tahu tempe ya. Nah, itu sayur-sayuran, buah-buahan itu disubstitusi yang untuk karbohidratnya. Ya bukan nggak sama sekali karbohidrat ya, nggak sama sekali makan karbohidrat, tapi disubstitusi ya. Nah, terus kemudian banyak minum air putih, istirahat yang cukup, hindari stres, olahraga. Nah, olahraga sendiri itu bisa memperbaiki pergerakan usus, kemudian aliran darah bagus, hormon kita normal, kemudian merelaksasi supaya pola tidur kita bagus. Nah, di situ mereka akan saling berkaitan. Makan bagus akan membantu pola tidur, pencernaan. Jadi itu saling berkaitan. Jadi jangan salah satu aja yang dilakukan, tapi semuanya. Itu ya pola hidup. Yang kedua, nah kita tahu kan usus itu kalau misalnya udah kena kanker, usus itu kotor banget. Nah, jadi lemak-lemak trans yang merusak itu kan yang di awal sudah merusak dari sel kanker. Nah, tapi di usus itu masih ada yang mau masuk lagi. Nah, di situ potensi terjadinya kanker berulang bisa di tempat lain. Ya, itu potensi ya. Yang kedua, di kanker sendiri itu dia punya karakter untuk metastasis ya, atau dia berkembang biak atau menyebar ke jaringan lain. Nah, di situ juga kemungkinan ada sel kanker yang mungkin sudah menyebar nih ke yang lain, masih mengendap di situ kan. Nah, mungkin bisa tumbuh juga. Nah, jadi ada 2 potensi ya. Dari sumbernya di usus, di darah, itu harus diperbaiki dulu sehingga tidak menyebabkan potensi kanker baru. Yang kedua, kankernya memang harus benar-benar terhapus dengan mati. Salah satunya itu tadi, kita konsumsi natural killer cell, di mana dia akan cari kanker-kanker yang beredar dalam seluruh tubuh atau tumor-tumor yang
ada di dalam tubuh sehingga kita tidak terjadi kanker berulang atau tumor berulang. Itu ya, hidup, pola hidupnya perbaiki, kemudian berobat juga kalau misalnya ada terapi dokter lanjut, kemudian natural killer cell ya, di nutrisi itu Mas Angga. Oke, kita masuk ke gejala, Dok. Jadi kalau gejala kanker ya jelas lah. Maksudnya kayak yang tadi dokter bilang, salah satunya contoh dengan kanker payudara, itu tadi gejalanya kan dokter sebutin. Cuman ada gejala lain nggak sih, Dok? Kayak misalkan gini, ya batuk-batuk, mungkin ini ada yang tulis batuk-batuk, dan pokoknya kayak gejala-gejala penyakit-penyakit yang nggak terlalu berat gitu loh, Dok. Ada nggak sih kayak gitu kemungkinannya bisa kemungkinan itu kanker atau apa? Ataukah itu cuman karena polusi udara yang super parah aja gitu? Nah, ini mungkin saya cerita sedikit ya kenapa saya bergabung di AFC ya, karena luar biasa pengalaman saya, pengalaman keluarga saya. Jadi saya punya istri saya itu punya abang, ya, jadi abang ipar saya ya, kakak ipar kalau misalnya orang Jakarta, kakak ipar ya, kakak laki-laki, kakak ipar saya itu kena leukemia, akut mieloblastik leukemia. Nah, akut mieloblastik leukemia ini gejalanya bahkan nggak ada sama sekali, mungkin kelelahan, mungkin biasalah kalau misalnya kita lelah, capean biasa. Kemudian faktor resikonya abang ini tidurnya larut malam ya, karena ya suka ini apa namanya, suka investasi mata uang asing ya, forex. Nah, jadi kan ininya aktifnya di malam ya, jadi sering begadang, sering tidak tidur ya, bahkan subuh ya, makannya nggak teratur, kemudian merokok juga dulu, dan sekarang udah berhenti alhamdulillah. Nah, tidurnya malam ya, gadang terus. Nah, di situ ya capek seperti biasa, nggak ada gejala sama sekali, bahkan pas sehari sebelum terjadi sesuatu yang mengerikan ya, kami hari Minggu itu kita kumpul keluarga ya, abang juga datang. Nah, abang saya itu normal datang itu normal, bercanda kami dan sebagainya. Dan setelah pas mau pulang dari rumah ya, itu izin karena besoknya akan mengantarkan istrinya untuk pulang kampung. Nah, tiba-tiba besok paginya matanya langsung hitam, penglihatan cuma 1 meter, yang lainnya hitam. Nah, di situ ya. Terus kemudian diperiksa di dokter mata, rumah sakit mata, dicek, diteropong, retinanya terjadi perdarahan menyeluruh di retina mata, berdarah semua. Dilihat, oh ini bukan dari mata, ini kemungkinan dari yang metabolisme, bisa lupus, bisa karena ini ya leukemia dan lain sebagainya, ini autoimun atau kanker nih. Nah, dilihat akhirnya betullah kanker. Nah, kanker ini salah satu kanker yang terganas, kanker darah ya. Nah, darah ini kan salah satu stem cell ya, salah satu untuk mengalirkan stem cell. Nah, ini yang bermasalah. Kemonya itu kawan-kawan kalau kena akut mieloblastik leukemia itu, 1 kali kemo itu 7 hari berturut-turut. 1 kali kemo itu sampai luar biasa. Nah, disitulah abang saya terbantu. Efek dari kemoterapi, tetap kemoterapi jalan, kemudian rencana cangkok sumsum tulang jalan, dibantu oleh subarasi dan eksekusi. Efek dari kemoterapi tersebut itu sangat ringan. Abang bisa aktivitas, bisa enak, bisa, padahal itu kan dikurung ya, diisolasi ya. Kalau kita masuk itu harus pakai hazmat ya, pakai APD ya, karena sel imunnya itu benar-benar ditekan serendah mungkin, sel darah putihnya itu ditekan serendah mungkin. Dengan adanya SOP subarasi dan eksekusi, alhamdulillah bisa pulih dengan benar. Itulah yang merubah istri saya dan kakak saya, mungkin Kak Diana yang nggak tahu. Itu yang merubah kenapa ini produk ini luar biasa. Ya, jadi tetap ya konsepnya, gejalanya kita sangat random ya, sangat banyak, karena kita nggak tahu nih sel kanker ini nempelnya di mana. Nah, dan nempel ini memiliki gejala yang tidak sama masing-masing. Nah, itu. Tapi tetap tadi berdasarkan data,
kita paling banyak kasusnya apa saja, yaitu tadi kita bisa bisa melihat ya ciri-cirinya, salah satunya dari waspada tadi ya, ada singkatannya, nanti dibaca saja ya. Jadi gitu Mas Angga, jadi nggak ada yang spesifik, bisa juga belum tentu yang nggak ada gejala itu tidak terkena kanker ya, gitu. Contohnya kayak abang saya sehat-sehat, nampaknya rupanya di dalam tubuhnya menyimpan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, jadi kita harus jaga ya. Nah, dengan regenerasi sel yang bagus, nutrisi stem sel yang bagus, sehingga mutasi genetik tidak terjadi. Ya, itu Mas Angga. Oke dok, ini ada yang tanya tentang kanker ovarium stadium 4B. Jadi ada yang tanya, sekarang udah konsumsi 4 dan 4, SUBA 4, USU 4. Apakah harus ditambah ataukah cukup segitu, ataukah kita harus lihat dari apanya dok untuk konsumsi produk kita? Maksudnya untuk tahu produk kita ini apakah perlu ditambah ataukah cukup gitu loh dok. Ya, izin mohon maaf saya sampaikan untuk stadium 4B itu udah cukup ini ya, cukup berat ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi saya sampaikan dulu, ya sudah mungkin agak terlambat kita mengetahuinya. Ini buat pembelajaran buat yang lain ya, jangan sampai terlambat. Nah, kalau sudah 4B itu hormon, kalau ovarium kan hormon sudah terganggu, bahkan ada trias ya, trias maksudnya ada cairan di paru-paru, kemudian cairan di perut yang membesar isinya cairan. Kalau saya stadium 4B itu ya, biasanya ya, tapi tidak selalu. Dan itu udah menyebar ya ke banyak tubuh. Nah, yang pertama jelas ya, untuk medis harus ikut ya. Pengobatan medis kawan-kawan bukan kita ini ya, berdasarkan pengalaman saya dokter nih, saya menyarankan medis tidak. Yang saya pelajari, karena medis ini itu pengobatannya tuh spesifik itu di poin mana yang bermasalah gitu, dan ada tolak ukurnya. Nah, disempurnakan dengan nutrisi ini gitu ya. Nah, contoh misalnya kita demam itu kan respon tubuh, respon imun supaya sel darah putih itu aktif untuk melawan bakteri atau virus atau yang lain di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya itu kan respon tubuh kita terkait masalah infeksi, ya kan, demam. Nah, pas pada saat demam kita kasih Subarasi Otsukoshi, mungkin masih demam, ya. Tapi sistem imun dia diperbaiki, mungkin bertahap, mungkin 3-4 hari sembuh sempurna, ya. Tapi kalau dengan medis kasih paracetamol, panasnya langsung hilang gitu loh, kawan-kawan. Jadi satu, untuk mencegah kerusakan supaya kerusakan nggak terjadi lebih lanjut. Satu lagi, memperbaiki atau mengoptimalkan regenerasi sel supaya regenerasi selnya itu sempurna. Jadi penyembuhannya itu sempurna, ya. Itu. Jadi yang pertama, pengobatan medis jangan ditinggal karena itu sangat membantu. Ya, tolong banget jangan sampai terlambat, apalagi kanker nih ya. Kalau penyakit lain mungkin agak terlambat, is oke lah. Tapi kalau kanker terlambat, biayanya lebih, pengobatannya lebih susah, biayanya lebih tinggi, dosisnya harus lebih banyak, kualitas hidupnya juga lebih jelek. Ya. Itu yang sayang sekali. Tolong saya ingatkan, tolong jangan terlambat untuk mengobati kanker karena sayang, kualitas hidupnya jauh lebih jelek ya. Jadi yang pertama medis, kemudian untuk dosis, ya itu tadi kita lihat ya. Yang pertama kan untuk usus ya, itu tadi ada tanda-tanda ya. Berarti kalau BAB-nya udah bagus, berarti mungkin udah cukup ya, BAB-nya lancar. Kemudian tadi yang normalnya kan 3 kali dalam seminggu ya, atau sehari 3 kali, BAB-nya bersih, bagus, sehingga ususnya nih sudah terjaga. Kemudian kita merasa lebih nyaman, lebih enak, ya udah segar. Nah, itu udah terjadi perbaikan di dalam darah, ya, regenerasi sel juga terjadi. Ya mungkin itu ya yang dirasakan kalau saya konsumsi Otsukoshi Subarasi. Kalau yang lain-lain kan harus dicek secara medis ya, mungkin di ronsen, kemudian dicek laboratoriumnya. Tapi kalau yang bisa kita pantau secara mandiri, dosisnya tepat atau enggak, yang pertama itu buang air besarnya, kemudian yang rasa kelelahan dalam tubuh, kemudian badan terasa lebih nyaman, itu sudah oke, berarti sudah cukup ya. Nah, kembali lagi untuk dosisnya ya, sebenarnya
untuk dosisnya semakin ditinggikan semakin bagus karena ini nutrisi ya, nutrisinya nanosize dan kebutuhannya sangat tinggi apalagi kena kanker ya. Boleh, tapi itu tadi kita paham obat ini tidak murah, kita harus memperhatikan juga biaya yang harus dikeluarkan ya, dimotivasi juga supaya bisa menjalankan bantuan dari perusahaan ya, karena sistemnya ini sangat memudahkan untuk kita ya. Sistem ini saya sampaikan ya, AFC ini pada dasarnya hakikatnya itu bukan multi level marketing. Saya menolak untuk dibilang multi level marketing karena ini sistem yang memang membantu kita supaya minum gratis dan mengangkat derajat hidup perekonomian kita. Yaitu mungkin saya sampaikan itu sangat bagus ya, dibuat suatu pabrik farmasi, kemudian dibantu sistemnya untuk memudahkan kita supaya yang sakit ini bisa minum gratis ya, kan luar biasa, supaya yang sakit bisa bercerita, bisa memberikan manfaat bagi yang lain, sehingga bisa memotivasi yang lain supaya bisa hidup sehat dan perekonomian juga bisa terbantu. Itu luar biasa ya, itu luar biasa. Saya terima kasih kepada sini, pada orang-orang hebat yang berada di kantor, yang ada di yang sedang berjuang ya untuk membangun negeri ini. Dan terima kasih pada kesempatan kali ini. Ya, untuk dosisnya semakin diperbanyak semakin bagus, tapi disesuaikan dengan kondisi keuangan. Itu jawabannya Mas Angga. Oke dok, sama ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk menutup acara kita. Ini udah sering banget ditanya, tapi nggak apa-apa saya tanya lagi, jadi biar teman-teman semuanya yakin ya yang baru. Jadi ada yang tanya, kalau misalkan kan kanker itu sebuah sel, apakah dengan kita konsumsi Suba itu aman dok? Karena mengingat salah satu paten dari Subarasi itu meregenerasi sel, apakah sel kankernya itu jadi diregenerasi juga dok? Nah, ya, jadi jelas ya. Kalau mau dibahas panjang tuh senang saya nih. Ini cukup panjang ya, karena satu ya. Untuk sel kanker itu punya genom tersendiri ya, genom tersendiri yang dia merampas nutrisi yang ada ya. Tetapi ya, untuk dengan nutrisi yang banyak ya, nutrisi yang baik ya, harapannya yang contoh gini, pabrik mobil itu karena onderdilnya, setirnya itu enggak ada, dia bisa salah, bisa mutasi. Nah di situ proses pabriknya itu salah ya, proses pabriknya itu salah, itu tidak dipengaruhi oleh nutrisi yang sudah lengkap ya, sudah lengkap ya. Lebih mudahnya ini, yang pertama jawabannya tidak, karena dia punya mutasi, punya reseptor masing-masing. Kalau misalnya genetiknya bermasalah, sudah mutasi, sudah mutan, dia tidak akan prosesnya itu tetap, prosesnya itu akan sama dia. Nah, dengan Subarasi Utsukushi itu tadi tidak merangsang hormon dan sebagainya. Nah, di situ yang rusak nggak makin banyak. Kenapa? Ini prosesnya akan tinggi. Karena kalau misalnya prosesnya tinggi, nutrisi yang lain diambil, ya sel yang lain-lain kalau nggak di nutrisi, bahkan sel yang lain akan terjadi kerusakan lain, terjadi mutasi lain. Jadi kita mencegah terjadi kanker yang berkelanjutan dengan konsumsi Subarasi Utsukushi. Apalagi Utsukushi ya, Utsukushi natural killer cell-nya sudah di nutrisi. Nah, fungsi dari natural killer cell kita tahu tadi anti kanker ya, di mana dia nyari, tanknya nyari sel tumor, sel kanker ya, di mana memang kita sudah terlambat kalau sudah terjadi kanker yang sudah stadiumnya besar, memang dibutuhkan natural killer cell yang terus-menerus ya, yang dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan berhenti menutrisi sel natural killer cell ya. Nah, di situ akan membantu mencegah, bahkan bisa mengecilkan, bahkan bisa memusnahkan sel-sel kanker ya. Jadi tidak, jawabannya tidak ya. Nah, jawabannya tidak terbukti bahwasanya SOP Subarasi menyebabkan kanker, tidak. Karena ini nutrisi stem cell yang baik malah untuk meregenerasi. Yang salahnya itu proliferasi yang salah di tengah-tengah. DNA-nya kalau kita di ujungnya, di apa? Di dalam, di paling awal, di package-nya itu sudah diperbaiki. Mungkin ilustrasinya seperti itu ya.
Tapi kalau saya ada gambar nanti saya terangkan khusus untuk terkait masalah ini ya. Tapi memang butuh penelitian yang jelas ya. Tapi kalau dari hipotesisnya ya, dengan saya pelajari dari ingredientnya, kemudian hipotesis dari terjadinya kanker, kemudian memicu kanker itu apa saja, itu sudah ada di SOP Subarasi dan Sukusi ya. Itu Mas Angga. Oke, thank you dok. Oke, jadi ini masih ada waktu, kita pertanyaan terakhir deh. Boleh. Saya cari ini. Oke. Jadi teman-teman ini karena keterbatasan waktu, jadi saya tanyanya kanker secara keseluruhan ya. Kalau ini, apakah kalau orang kanker, mau kanker apapun itu, as in general dok, boleh konsumsi daging merah atau apa? Atau enggak gini deh dok, biar gampang. Kalau menurut versi dokter Islam ini, kira-kira kalau kanker yang benar-benar harus dihindari banget, tadi kan udah disebutin sebenarnya, cuma mungkin ya biar teman-teman kita nebelin lagi aja gitu loh. Jadi teman-teman semuanya juga tahu, mungkin bahkan yang belum kena kanker atau enggak kena kanker lagi sehat pun bisa tahu gitu dok. Oke, berdasarkan data tadi ya, kanker terbanyak di Indonesia yaitu kanker payudara dan kanker serviks ya. Itu pada wanita. Jadi pesan take home message-nya itu yang pertama kawan-kawan, untuk payudara salah satu penyebabnya itu dari makanan ya. Jadi kawan-kawan, makanan itu tolong dijaga. Makanan apa? Hindari gula dan hindari minyak trans ya. Olahraga, tidur teratur, kemudian kalau misalnya ibunya ibu menyusui, susui bayinya ya, itu dari makanan dulu. Penting semua kanker itu dari makanan dijaga karena salah satu pintu masuk penyakit kita itu hampir seluruhnya dari pencernaan ya, selain pernafasan ya, pencernaan yang saya ceritakan tadi. Kalau misalnya itu bagus, yang masuk di dalam darah bagus, maka tidak akan menyebabkan perubahan genetik ya. Patogen dalam tubuh kita tidak terjadi genetik. Nah, ditambah regenerasi sel yang bagus, nutrisi terhadap regenerasi sel yang bagus akan mencegah kita terjadi mutasi genetik ya. Karena itu tadi diserang terus akhirnya mutasi karena regenerasinya nggak bagus sehingga terjadi mutasi. Nah, selanjutnya antioksidan dalam darah itu memang bagus ya, kayak sayuran, buah-buahan, ada beberapa nutrisi yang memperbaiki kualitas darah sehingga oksidan atau stres oksidatif yang ada di dalam darah langsung dihindari sehingga nggak merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Yang merusak itu tadi ya, gula, kemudian lemak trans, penyedap rasa, kemudian pengawet ya itu ya darah. Terus kemudian periksa untuk payudaranya, periksa sendiri ya, boleh dilihat di YouTube ya, ada benjolan, ada kulit jeruk, kemudian ada darah keluar dari puting ya. Nah, jadi itu diperiksa sendiri. Yang kedua, kanker serviks ya. Nah, ini kanker serviks penting ya kawan-kawan. Ini bisa dicegah, caranya imunisasi ya. Saya sarankan kawan-kawan supaya nggak kena kanker serviks, imunisasi segera, murah kok. Harganya paling mungkin ada program pemerintah juga ya. Ada program pemerintah, tapi biasanya pap smear dulu dilihat, kalau misalnya bersih langsung dilakukan imunisasi ya, imunisasi terkait virus HPV ya. Nah, itu sangat membantu mencegah. Nah, yang selanjutnya seks yang sehat ya, mohon maaf saya sampaikan ya, kalau misalnya belum sunat aja karena mudah dibersihkan. Kemudian kalau misalnya nggak sunat pun nggak apa-apa, sebelum melakukan hubungan seksual mandi dulu, dibersihkan dulu ya. Kemudian mohon maaf saya bilang juga pemanasan dulu, jangan langsung ini karena bisa iritasi atau luka ya. Kalau misalnya luka bisa kuman atau virus mudah masuk ya. Tetap jaga pola hidup yang baik. Kemudian ada poin-poin tadi, silakan dibaca untuk kawan-kawan karena beda kanker, beda cara pemeriksaannya dan cukup banyak, dan di internet juga cukup banyak. Yang pola hidup yang baik, kemudian screening dini, kemudian pengobatan yang adekuat sedini mungkin akan membantu penyembuhan kanker secara maksimal sehingga kita bisa sembuh total ya, kita bisa sehat dan kita juga bisa bermanfaat buat orang-orang tersayang kita. Mungkin itu Mas Angga, terima kasih.
Oke, saya baca ya. Dok, apakah benar mengkonsumsi Sukult hanya 2 saset? Ya, ya tergantung ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya dengan 2 saset cukup, boleh. Kalau misalnya kita mau boost ya, mau boost di awal-awal, yang penting tidak ada efek yang berlebihan ya. Karena contoh kayak misalnya kanker kolon, minum 1 saset aja mencret, ya jadi kita harus substitusi, harus memberikannya secara bertahap ya. Nah, tapi kalau misalnya di awal-awal kalau kita pasien sakit memang kita harus boost ya. Karena kebutuhan sel pas pada saat kita sehat aja banyak, apalagi kondisi tubuh sedang sakit ya, kebutuhan terhadap nutrisi itu memang sedang banyak-banyaknya. Jadi nggak apa-apa ya. Dan saya pernah minum sehari 14 saset ya. 14 saset. Dan alhamdulillah malah enak. Ya, malah enak, yang sehat aja enak ya, apalagi yang sakit yang memang butuh banyak ya. Nah, tapi tetap konsultasi saja dulu ya, konsultasi dulu. Mungkin boleh nanti konsultasi sama saya, dokter-dokter yang ada di AFC, dan sudah banyak ya, 40.000 ya, 4.500 atau 45.000 ya, dan cukup banyak ya, hebat sekali. Ya, jadi konsultasi saja, insya Allah produk ini sangat membantu untuk kita dan sangat aman ya, karena size-nya luar biasa ya, bentuk nano size tuh. Saya suka dulu mempelajari mikronutrien. Saya suka mikronutrien. Ini nanonutrien lebih kecil lagi itu, lebih ke stem cell, luar biasa. Jadi saya geleng-geleng aja, luar biasa, luar biasa. Kita dikenalkan oleh AFC. Mungkin itu Mas Angga. Oke, thank you dokter. Oke, teman-teman, waktunya udah habis. Terima kasih banget buat dokter Islami untuk waktunya dok hari ini. Sama-sama. Dan teman-teman juga saya nggak lupa yang udah sering banget mukanya juga saya sering lihat, dan atau namanya saya sering banget lihat nih, semuanya rutin setiap minggu ikutin seminar bareng saya. Terima kasih. Ditunggu seminar-seminar berikutnya. Terima kasih dokter sekali lagi. Selamat sore dokter. Selamat sore semua. Terima kasih AFC, makasih kawan-kawan semua, sehat semua ya.